191. Us. 4 sosok melintas di depan Gunung Blackwing, Li Jingtian dan 3 yang mulia. Mereka menyaksikan 4 pilar cahaya yang berbeda menembak ke langit. Keempat kabut membungkus gunung begitu erat sehingga keempatnya hanya bisa menghela nafas ketika upaya mereka untuk memindai itu sia-sia. Saya kagum melihat susunan yang rumit di tempat seperti itu. Ini mungkin jauh lebih baik daripada barisan penjagaan di rumah kita. Sulit membayangkan bagaimana klan kelas 3 akan mengetahui keterampilan seperti itu. Seorang yang mulia menghela nafas. Yang lain melakukan hal yang sama, termasuk Li Jingtian, tetapi dia melakukannya karena kegembiraan. Mengapa tidak, padahal ini adalah pelindung barunya. Dengan suara lain, Yan Laoliu, Yan Zenglan, dan Lin Rufeng juga tiba. Melihat semua bergabung dalam upaya perang, Li Jingtian menunjuk ke arah naga racun. Kalian 3 tetua, pergi berurusan dengan arah itu. Yang mulia bersamaku. Li Jingtian terbang ke arah Black Flame di selatan. Yang mulia hanya mengangkat bahu sebelum mengejarnya. Adapun para tetua, mereka bahkan kurang berhak untuk mengeluh, terutama ketika Yang Mulia menurut. Dan karena dia adalah Yang Mulia Regent Estate, akibatnya akan tetap menimpanya. Mereka memasuki barisan tetapi sama sekali mengabaikan keselamatan. Arai kelas 5 tidak bisa menghentikan ahli surga yang mendalam, apalagi keempat Yang Mulia. Yu Laoliu mengejek saat mereka memasuki Poison Dragon Arai. Berengsek, di aula Gunung Blackwing, Luo Yunchang melompat berdiri dan membuat yang lain menjadi gugup. Apa yang terjadi? Luo Yunchang menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. 4 ahli memasuki arai Black Flame di selatan. Mereka baru saja memasukinya dan susunannya berada di ambang kehancuran. Apa? Yang lain menggertakkan gigi mereka dengan hati yang tenggelam. Dan bahkan sebelum Luo Yunchang menyadarinya, arai racun naga keluar dari kendalinya juga. Itu kemungkinan besar ditembus. Dan sekarang ada 4 musuh yang lebih kuat masuk ke Black Flame Arai, Blackwing Mountain akan segera diratakan. Biarkan aku pergi menemui mereka. Lei Yuntian tidak bisa hanya duduk-duduk tanpa melakukan apa-apa dan bergegas keluar. Luo Yunchang berteriak di belakangnya. Paman Lei, aku tidak bisa melihat seberapa kuat keempatnya bahkan saat mereka berada dalam barisan. Mereka mungkin berada di atas Profound Heaven Stage. Kamu bukan tandingan mereka. Lei Yuntian goyah sejenak, lalu dia melangkah dengan tegas. Dia menghilang segera setelah itu, tetapi tidak sebelum berkata, "Klan Luo hampir binasa karena aku. Sekarang saatnya saya membayar hutang itu dengan hidup saya. Lari, aku akan menahan mereka." Yang lain melihat ke bawah, hati mereka sedih. Mereka tahu rasa bersalah yang mengganggu Lei Yuntian. Dia memberikan semua ini selama 2 tahun terakhir dan sekarang akan menuju kehancurannya, hanya agar dia bisa melindungi mereka. Hahaha, Penatua Lei, sejak kapan satu orang bisa menahan begitu banyak? Izinkan saya untuk bergabung dengan Anda. Kapten Pang tertawa, mengikutinya. Kapten Pang, air mata menggenang di mata Luo Yunchang. Sambil menyeringai, Kapten Pang tertawa dengan berani. Penatua Lei dapat mengorbankan dirinya untuk klan Luo setelah berada di sini hanya selama 2 tahun. Tapi aku, yang telah hidup dalam anugerah klan Luo sepanjang hidupku, tidak bisa. Kalau saja aku bisa melihat kakakku untuk terakhir kalinya. Lei Yuting menepuk bahu Luo Yunchang. Yang terakhir menatapnya dengan tatapan muram dan firasat buruk. Sister Lei, maksudmu? Mengangguk, Lei Yuting tersenyum tipis. Saya sangat berterima kasih atas kebaikan ayah baptis. Aku tidak bisa membiarkan dia mati sendirian. Hanya, hahaha, Yunchang, bantu aku dan berikan bocah itu 2 tamparan untukku. Itulah yang pantas dia dapatkan karena tidak kembali untuk mengiringku ke kematianku. Dan, Lei Yuting pergi ke Black Flame Arai. Terlepas dari betapa sedihnya dia terlihat dan tidak berdamai, mungkin tidak melihat pria itu untuk terakhir kalinya lebih berat daripada yang dia sadari. Melihat semua orang menghilang ke dalam kabut, mata Luo Yunchang menjadi kabur karena air mata. Luo Yunhai berbicara, "Kakak, apakah mereka memberikan hidup mereka untuk kita?" Mengangguk, 2 jejak air mata perlahan terbentuk di pipinya. Luo Yunchang memeluk Luo Yunhai sambil berbisik, "Yunhai, kita mungkin tidak punya ayah, tapi kita masih punya rumah. Mereka adalah keluarga kita. Carilah saudara Zuo ketika Anda keluar. Dia pasti akan melindungimu." "Kakak, bagaimana denganmu?" Luo Yunhai berkedip bingung. Dengan senyum pedih, Luo Yunchang menambahkan, "Yunhai, apakah kamu ingat ajaran nenek moyang kita?" "Tentu saja, tabah dan benar. Kita tidak bisa membiarkan pengorbanan mereka sia-sia. Tapi saya harus tetap tinggal dan mengontrol arai untuk membantu mereka." Dengan tekad yang kuat, Luo Yunchang mendorong Luo Yunhai menjauh saat dia bergegas menjalankan tugasnya. "Saudari." Luo Yunhai meratap. Luo Yunchang tidak melihat ke belakang, hanya berbicara. "Temukan Zuo Fan." Di dalam arai Black Flame, kelompok Li Jingtian melihat api hitam neraka yang mampu menggerogoti tulang melesat ke arah mereka.
Karena mereka adalah ahli Radiant, jentikan pergelangan tangan menangkis serangan yang begitu kecil. Dibanjiri oleh api yang tak berujung, mereka hanya bisa menghela nafas. Arai kelas 5 yang langka, dengan kekuatan luar biasa juga. Sayang sekali kontrol pengguna lemah, tidak mampu mengeluarkan bahkan 1% dari potensinya. Atau bahkan kita berempat mungkin mengalami kesulitan untuk melewatinya. Seorang yang mulia menghela nafas. Dia senang musuh tidak memiliki ahli sejati. Jika keempat susunan kelas 5 ini masing-masing memiliki ahli Radiant yang mengendalikannya, Gunung Blackwing akan menjadi benteng baja. Bahkan para ahli Regen Estate pun tidak dapat mendorongnya. Riak tiba-tiba berlalu dan mereka melihat ke sumbernya untuk melihat Lei Yuntian mendekat. Siapa di sana? Seorang yang mulia berteriak. Sambil mendengus, Lei Yuntian menggonggong. Grand Elder Klan Luo, Lei Yuntian. Dia seorang Grand Elder. Mengangkat alis, mereka saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Grand Elder biasanya adalah tetua terkuat klan. Tapi jelas dari 1 mil jauhnya bahwa Lei Yuntian baru saja memasuki tahap surga yang mendalam. Penatua Agung apa? Klan Luo tidak lain adalah klan tingkat ketiga, atau paling bagus tingkat kedua. Tidak ada orang yang kuat di dalamnya sama sekali. Itu sangat lemah sehingga tidak layak untuk intervensi 4 yang mulia. Mereka hanya dikirim ke sini karena 4 susunan. Li Jingtian berkedip. Baginya, klan Luo seharusnya menjadi klan yang tidak jelas yang bahkan lebih kuat dari 7 rumah. Mengapa klan memiliki orang aneh seperti Zuo Fan, tetapi tetuanya sangat. Kemudian itu memukulnya dan diam-diam tertawa. Lapisan kelima kultivator tempering tulang seperti Zuo Fan berhasil membunuh 6 ahli surga yang mendalam dan melarikan diri tanpa cedera. Penatua ini hanya berada di lapisan 1 Profound Heaven Stage, tapi dia bisa membunuh ahli Radiant Stage, bukan? Dengan pelayan monster itu, yang lebih tua setidaknya harus aneh. Sambil terkekeh, dia menepuk bahu yang mulia dan menunjuk Lei Yuntian. Pergi dan tutup jebakan kakek ini. Hehehe, Penatua Li, itu akan menjadi kesenanganku. Membungkuk dan mengayunkan tinju lurus ke arah Lei Yuntian. Li Jingtian mendengus, dasar bodoh, jangan biarkan kultivasi klan Luo membodohimu atau kamu bahkan tidak akan tahu apa yang membunuhmu. Karena Zuo Fan adalah orang aneh, maka seluruh klan Luo pastilah sarang orang aneh. Namun, kenyataannya sangat mengecewakan. Boom. Lei Yuntian mengangkat tangannya untuk bertahan tetapi pukulan ringan membuatnya terkapar di tanah dan batuk darah. Dengan mata terbelalak, senyum Li Jingtian membeku di wajahnya. Grand Elder macam apa kamu jika kamu bahkan bukan level aneh? Zuo Fan telah berulang kali menekankan untuk menjaga anggota klan Luo. Tapi fanatik bela diri ini mendengar orang tua ini adalah Grand Elder dan itu sampai ke kepalanya, mengira kekuatan orang tua itu menembus atap. Padahal sebenarnya, lelaki tua itu seperti yang dinyatakan oleh kultivasinya, seorang ahli surga mendalam yang umum, tidak seperti Zuo Fan yang berlebihan. Wajah Li Jingtian menjadi gelap. Bagaimana dia akan menjelaskan ini kepada Zuo Fan? Apakah janjinya tidak ada artinya? Hehehe, aku bahkan belum melakukan pemanasan dan kamu sudah sekarat. Sangat lemah. Jika bukan karena susunan ini membatasi indraku, aku tidak akan membuang waktu denganmu dan mengotori tanganku. Yang mulia mengusap tangannya. Dia memiliki kekuatan untuk membunuh Lei Yuntian dalam 1 pukulan, tapi jelas dia suka bermain dengan mangsanya. Penghinaan seperti itu membuat Lei Yuntian memuntahkan lebih banyak darah. Suara mendesing. Sosok hitam tiba-tiba melintas di depan Lei Yuntian. Lei Yuntian berteriak, Kapten Pang. Sambil nyengir, Kapten Pang berteriak, ketika musuh menyerbu gerbang, ketika rumah dalam bahaya, adalah tugas Kapten penjaga untuk mempertahankannya. Bagaimana saya bisa membiarkan Penatua Lei melakukannya sendiri? Aku juga. Lei Yuting melayang di sebelahnya. Lei Yuntian tergerak, sementara yang mulia mencibir. Kamu bahkan belum mencapai Profound Heaven Stage. Anda hanya datang ke sini untuk mati. Kami akan memastikan Anda merasakan neraka sebelum kami melakukannya. Teriakan tiba-tiba membuat api hitam membentuk 8 naga dan menyerang yang mulia. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi karena dia dilalap api. Saat itulah Luo Yuncang muncul. 192. Nona muda, apa yang kamu lakukan di sini? Mereka tampak terkejut saat dia muncul dan mulai melakukan gerakan. Luo Yuncang tersenyum. Kami adalah keluarga. Kita hidup bersama, kita mati bersama. Mereka semua gemetar dan merasakan rasa syukur yang luar biasa. Layak mati untuk klan yang sangat menghargai mereka. Tapi bagaimana dengan Yunhai? Lei Yuntian terhuyung berdiri dengan wajah pucat. Kepahitan membanjiri wajah Luo Yuncang, tetapi segera menggantikannya dengan senyuman. Tidak apa-apa, dia sudah dewasa sekarang, hampir memasuki tahap kondensasi Qi. Aku menyuruhnya pergi mencari Zuo Fan. Dia akan aman bersamanya. Luo Yuncang mungkin berkata begitu, tapi siapapun bisa melihat kekhawatirannya. Sambil mendesah, yang lain mulai khawatir juga. Luo Yunhai hanyalah seorang anak kecil.
Mencari Zuo Fan di kekaisaran tidak masalah selama dia menemukannya. Tapi di dunia ini, bahaya mengintai di setiap kesempatan. Hahaha, apakah kalian membicarakan bocah itu? Sebuah cekikikan datang dari api hitam. Dengan dentuman, kobaran api padam dan Yang Mulia berjalan ke depan. Pelayanmu berani membunuh tetua ketujuh dan telah dijatuhi hukuman mati. Kemanapun dia lari, kita akan dekat di belakangnya. Adapun Anda, klan Luo, Anda telah melakukan kejahatan keji karena membawa kejahatan seperti itu ke dunia ini. Tidak seorang pun akan terhindar. Aku akan menemukan bahkan anakmu itu dan menggiling tulangnya menjadi debu. Kamu bahkan tidak akan mengampuni seorang anak. Luo Yunchang menggertakkan giginya. Yang Mulia mencibir, bahkan jika dia masih bayi. Aku akan membunuhnya di tempat dia berdiri, tanpa ragu sedikit pun. Luo Yunchang sangat marah saat dia mengepalkan tangannya. Kemudian, suara kekanak-kanakan tiba-tiba datang. Kamu tidak perlu mencari, aku di sini. Yang lain tampak kaget pada pembicara. Yunhai, apa yang kamu lakukan di sini? Sambil tersenyum lebar, Luo Yunhai berbicara dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Saudari, nenek moyang klan Luo kami mengajari kami untuk tabah dan benar. Aku tidak bisa membiarkanmu membuang nyawamu hanya agar aku sendiri yang bisa hidup. Hati mengaduk, anggota klannya menatap Luo Yunhai dengan tatapan yang tak terlukiskan. Bahkan Li Jingtian harus menghela nafas pada akhirnya. Klan Luo mengagumkan, mungkin bukan yang terkuat sejauh ini, tetapi mereka memiliki kesetiaan yang pertama dan utama. Saya salah. Apakah ini yang dimaksud pengurus Zuo ketika dia mengatakan klan ini adalah yang terbaik di dunia? Li Jingtian menghela nafas. Tetapi bahkan sekarang, dia salah mengerti apa yang dimaksud Zuo Fan. Tidak mungkin kaisar iblis seperti Zuo Fan akan menghargai kasih sayang. Arti dari kata-katanya adalah, dimanapun aku berada, tempat itu adalah yang terkuat. Tapi itu semua tidak penting. Di sini dan sekarang, Li Jingtian tidak bergabung dengan geng Zuo Fan karena dipaksa, tetapi karena melihat semangat klan Luo. Dia merasa bahwa klan Luo sekarang, jauh lebih baik daripada 7 rumah. Hahaha, karena semua klan Luo ada di sini, maka izinkan saya untuk mengirim Anda pergi, secara permanen. Dengan tertawa terbahak-bahak, mata Yang Mulia berkilat haus darah, sementara dua lainnya di belakang mencibir. Hati Luo Yunchang siap berperang. Jika kamu menginginkan saudaraku, kamu harus melalui aku. Tangan Luo Yunchang bergerak, api hitam mulai berputar-putar seperti tornado, dengan Yang Mulia di tengahnya. Dia jelas ingin menelannya di lautan api. Badai api hitam. Namun, Yang Mulia hanya berdiri di sana dengan pandangan yang tidak berubah saat dia menunggu api hitam menyerbunya dari segala arah. Kemudian, riak jiwa menyebar, memadamkan api hitam, menghilangkannya. Luo Yunchang terpaksa meludahkan darah, di bawah kecemasan anggota klannya. Sambil mendengus, Yang Mulia mengejek, arai kelas 5 milikmu ini cukup bagus. Sayang sekali, kultivasi Anda terlalu rendah. Anda bahkan bukan seorang kultivator tempering tulang dan kendali Anda sangat kurang. Tapi sekarang, Anda tidak lagi punya waktu untuk menyesal, karena saya di sini untuk mengirim Anda dalam perjalanan terakhir Anda. Yang Mulia mengulurkan tangannya, membuat Kapten Pang dan yang lainnya tegang untuk menanggung beban serangan itu. Dia tahu betul betapa sia-sianya semua itu, namun, dia masih ingin menegakkan tugasnya sampai saat-saat terakhir. Tiba-tiba, ada dua erangan dan gerakan Yang Mulia mengendur. Dia memutar kepalanya dalam keterkejutan yang tak terbayangkan. Luo Yunchang juga terbelalak. Mata mereka memantulkan dua kepalan tangan berwarna merah darah yang keluar dari dada dua orang. Kedua Yang Mulia di belakang masih santai menikmati drama. Mereka baru saja akan menyaksikan akhir dari klan Luo ketika mereka tiba-tiba merasakan hidup mereka surut dari dada mereka. Dengan tersentak-sentak menoleh ke belakang, mata mereka memantulkan wajah Li Jingtian yang dingin dan tidak berperasaan. Penatua Li, orang mati tidak perlu tahu. Sambil mendengus, Li Jingtian menjentikkan tangannya dan kedua Yang Mulia jatuh berkeping-keping. Api hitam segera menelan mereka dan membuat mereka menjadi abu. Terengah-engah karena kaget, Yang Mulia terakhir dipenuhi dengan kecurigaan. Mengapa Yang Mulia Regent Estate ini membunuh kita? Saya tidak ingat ada rumah kami yang menyinggung Regent Estate. Tapi kebenaran diletakkan tepat di depannya. Li Jingtian tidak hanya membunuh mereka, dia telah merencanakan untuk melakukannya sejak awal. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat dia, tidak mungkin dia membunuh dua master dengan tingkat kultivasi itu dalam sekejap. Tugas seperti itu hanya bisa diselesaikan dengan serangan diam-diam. Penatua Li, apa artinya ini? Yang Mulia terakhir mengabaikan klan Luo dan dengan hati-hati menilai Li Jingtian. Dingin dan ketelitian dari serangannya yang tiba-tiba membuatnya dipenuhi ketakutan. Itu datang tanpa peringatan. Menatap Yang Mulia, Li Jingtian mendengus. Bodoh, apakah kamu sebodoh itu? Anda telah ditipu, digantung. Apakah saya perlu mengatakan lebih? Apa? Yang Mulia terkejut tetapi tidak punya waktu untuk memahami apapun.
Li Jingtian keluar untuk menangkapnya dan jika dia tidak lari sekarang, ajalnya sudah pasti. Dia, seorang kultivator tahap Radiant lapisan ketiga, bisa memamerkan kekuatannya di depan klan Luo, tetapi itu jatuh begitu dia menghadapi Li Jingtian, kultivator tubuh Radiant Stage lapisan ke-6. Bahkan tidak perlu 5 pertukaran sebelum dia memerciki tanah dengan darahnya. Untungnya, kultivasi mereka tidak terlalu jauh dan Li Jingtian tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya berlari. Tidak lama setelah dia berpikir semuanya selesai, dia berlari untuk melarikan diri dari barisan sementara Li Jingtian dengan tenang membuat segel tangan. Tiba-tiba, Luo Yunchang berteriak saat dia merasakan kendalinya atas arai Black Flame direbut dari cengkeramannya. The Black Flame Arai meraung hidup seperti gunung berapi yang meletus, membentuk firewall untuk menahan semua orang. Yang Mulia belum terbang jauh ketika firewall memaksanya untuk mundur. Ketika dia melihat dengan hati-hati, dia ketakutan. Arai Black Flame tiba-tiba digunakan dengan kekuatan penuhnya. Jika sebelumnya hanya ada beberapa lidah api hitam di sekitar, sekarang, ada lautan lava ke segala arah. Bahkan seorang ahli Radiant Stage tidak memiliki harapan untuk keluar sekarang. Jika hanya percikan yang menyentuhnya, dia akan segera menjadi tidak lebih dari mayat hangus. Menggigil karena ketakutan, dia menoleh untuk melihat Li Jingtian membuat tanda. Yang Mulia tergagap. Penatua, mengapa Anda tahu cara menggunakan arai? Pertanyaan yang sama juga ada di benak Luo Yunchang. Terkekeh, mata Li Jingtian berkilat haus darah. Bodoh, sudah kubilang Anda telah ditipu. Saya berpikir untuk menarik Anda ke dalam arai kemudian menjebak Anda di sini. Hehehe, tidakkah kamu merasa aneh bagaimana susunannya begitu lemah? Tetapi dengan saya yang memegang kendali, tidakkah menurut Anda itu kuat? Hehehe, biarkan aku memberimu petunjuk. Aku dari klan Luo. Pengurus Zuo Fan sendiri mengundangku ke dalam klan Luo sebagai penatuannya. Apa? Ini adalah berita yang mengejutkan bagi siapapun yang mendengarnya, tetapi Yang Mulia menjadi pucat karena ketakutan. Kelompok Luo Yunchang terperanjat, merasa mustahil untuk percaya bahwa keajaiban seperti itu telah menghiasi mereka. Zuo Fan pergi untuk merekrut ahli. Dia mengatakannya tepat sebelum pergi 2 tahun lalu. Tapi siapa yang pernah berharap itu akan menjadi salah satu kaliber seperti itu? Ahli Radiant Stage ini membantu klan Luo, meningkatkannya dari klan biasa sampai ke peringkat rumah bangsawan. Kejutan mereka benar-benar dan sangat bisa dimengerti. Di lokasi lain, ketiga tetua memasuki arai naga racun dan sudah merasakan racunnya semakin tebal. Yan Zenglan mengeluarkan beberapa pil. Ini adalah pil penolak racun untuk kalian masing-masing. Mereka semua mengambil satu dan terus mengawasi sekeliling. Kemudian, 2 sosok memasuki pandangan mereka. Yang satu berusia sekitar 40 tahun, dengan rambut hitam dan janggut hitam. Tak satu pun dari ketiganya mengenalinya. Hanya Yan Zenglan yang memiliki perasaan deja vu yang mengganggu. Orang lain hanyalah seorang pemuda tahap tempering tulang. Mereka terkejut seketika saat mereka mengeluarkan Hell Kill Order. Ini dia, Demon Archon Zuo Fan. Zuo Fan sepertinya baru sekarang menemukan ketiganya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, semua orang akhirnya ada di sini. Saya telah menunggu. Wajah gelap, para tetua merasa pahit. Mereka tahu tentang kekacauan yang dia timbulkan di Drifting Flower City, membunuh 3 ahli dan merusak tangan salah satu tetua. Mereka tidak punya harapan untuk menang, apalagi, sekarang mereka berada di dalam arai miliknya. Sialan, Yang Mulia seharusnya yang bertemu dengan hajingan ini, bukan kita. Kenapa harus kita? Saya tahu saya seharusnya memilih arai lain. Mereka merasa hampir menangis ketika mereka menggantungkan harapan terakhir mereka pada 4 ahli Radiant Stage yang bergegas menerobos barisan dan datang untuk membantu. Mereka tidak tahu, keempatnya telah lama jatuh ke dalam perangkap Zuo Fan, dengan 2 sudah mati dan yang terakhir melakukan upaya terakhir sebelum menyerah juga. Orang yang mereka tunggu mengalami kesulitan menyelamatkan diri, namun, mereka menaruh sedikit harapan pada seseorang dalam keadaan yang bahkan lebih buruk daripada mereka. 193. Zuo Fan dengan mudah menangkap pikiran ketiganya dan mencemooh. Kalian semua harus tenang dan bersyukur bahwa kalian semua tidak layak untuk aku mengakhiri kalian secara pribadi. Tidak dengan kekuatanmu yang kecil, kalian semua akan mendapat kehormatan untuk menghadapi penatua rumah pil kami. Zuo Fan menepuk bahu sesepuh. Elder Yan, mereka semua milikmu. Hahaha, jangan khawatir pengurus Zuo, kambing tua ini bukan siapa-siapa. Aku lebih dari cukup untuk mereka. Yan Song tertawa, mengeluarkan sikap angkuh Vicious Pil King yang lama. Zuo Fan mengangguk dan tertawa kecil sebelum pergi. Wajah ketiga tetua itu gelap gulita. Seperti kata pepatah, mati sebelum aib. Meskipun mereka semua jauh di bawah untuk menjadi tandingan Zuo Fan, pengabaiannya terhadap mereka membuat pikiran mereka dipenuhi dengan kemarahan. Ngomong-ngomong, dengan siapa paman sombong yang Zuo Fan tinggalkan untuk mereka? Kami tidak tahu dari lubang mana Anda merangkak keluar, kami juga tidak peduli, tapi menurut Anda siapa Anda sampai berbicara seperti itu kepada kami?
Ketiganya menatap tajam ke arah Yan Song. Yang terakhir ini cukup santai dan percaya diri. Orang tua bodoh, sebutkan namamu. Saya tidak membunuh tanpa mengetahui nama lawan saya. Yu Laoliu dengan dingin menyatakan. Dua lainnya menyaksikan Yan Song dengan keinginan yang sama untuk mencabik-cabiknya. Sambil menyeringai, mata Yan Song berkilat jahat. Aku takut membuatmu membasahi celanamu jika aku melakukannya. Oh, tolong beritahu kami tentang badut sirkus lain yang dimiliki klan Luo kelas 3 selain orang anehmu, Zuo Fan. Hahaha. Petik 2. Tawa ketiganya meneteskan sarkasme. Sambil menyipitkan mata, mulut Yan Song melengkung bangga. Kalau begitu buka tutup telingamu dan bersiaplah untuk takjub. Saya Yan Song. Apa? Ketiganya tercengang, dengan mata melotot dan segalanya. Terutama Yan Zenglan dari Pilking Hall. Matanya sebesar piring. Mereka semua tahu Yan Song jatuh di tangan Zuo Fan dalam kekacauan kota bunga melayang. Bagaimana dia bisa berakhir di sini, dan sebagai penatua rumah Pil Klan Luo. Ketika Yu Laoliu dan Lin Rufeng sadar dari keterkejutan mereka memandang Yan Zenglan. Dia adalah satu-satunya di sini yang paling akrab dengan Yan Song, yang berasal dari rumah yang sama. Dia harus segera mengetahui apakah pria itu adalah Raja Pil Vicious yang sebenarnya. Setelah pengawasan yang lama dan keras, Yan Zenglan tersentak. Raja Pil yang kejam, penatua Yan Song. Ini benar-benar kamu. Hati Yu Laoliu bergetar dan wajahnya menjadi serius. Tidak heran kakek tua ini mengejek kami. Meskipun dia dikenal sebagai Raja Pil Vicious, mereka benar-benar dan sama sekali tidak memiliki gelar. Kenapa, Yan Song? Mengapa Anda mengkhianati Pilking Hall? Yan Zenglan berteriak. Yan Song hanya memiliki ejekan untuknya. Vicious Pilking telah mengikuti jalan alami dan meninggal di kota bunga melayang dari Zuo Fan. Dan dari kematiannya, Yan Song terlahir kembali. Katakan padaku, di mana pengkhianatannya? Selain itu, dengan saya keluar dari rumah, bukankah gelar Vicious Pilking siap untuk diperebutkan? Aku tidak naif. Jangan bilang Aula Raja Pil tidak pecah dalam perayaan begitu mereka mendengar kematianku. Yan Zenglan tergagap dalam diam. Dari reaksinya, yang lain tahu Yan Song mengatakan yang sebenarnya. Tidak heran dia mengkhianati Pilking Hall, dia tidak memiliki apapun yang menahannya di sana, tidak ada hubungannya untuk dibicarakan. Menggaruk hidung mereka, mata para tetua memperlihatkan cahaya yang ganas. Dengan semuanya jelas, argumen apapun dari mereka tidak akan menghasilkan apa-apa dalam membawa Yan Song kembali. Dalam hal ini, mereka harus melalui Yan Song jika mereka ingin menghapus Arai. Tapi gelar lama Yan Song masih mencengkeram hati mereka dalam ketakutan. Yang tua adalah ahli dalam racun. Ini adalah domain saya juga. Aku akan menahannya, sementara kalian berdua mengapitnya dari samping. Kita harus mengakhiri ini dengan cepat. Akan sulit untuk mendapatkan dia begitu dia bersembunyi di balik Rainbow Cloud Palmnya. Yan Zenglan memberi isyarat kepada keduanya sambil berbisik. Keduanya mengangguk. Yan Zenglan kemudian menembak seperti anak panah untuk Yan Song dengan telapak tangan terentang. Seekor ular piton yang terbuat dari racun ungu keluar dan mengancam akan menggigit Yan Song. Seni bela diri peringkat tinggi, Shifting Cloud Palm. Mulutnya menyunggingkan senyum dingin, Yan Song mengejek. Yan Zenglan, orang tidak kompeten sepertimu yang tidak bisa menggunakan Rainbow Cloud Palm berani bermain-main dengan racun di sekitarku. 7 selubung kabut berwarna terbang dari telapak tangan Yan Song seperti naga, membentuk badai pelangi yang menghancurkan ular sanca ungu dan bergegas menuju Yan Zenglan. Sekarang, ini adalah keterampilan nyata Pilking Hall, seni bela diri peringkat mendalam, Rainbow Cloud Palm. Fokus Yan Zenglan menajam dan dahi mulai mengeluarkan keringat dingin. Namun, dia tidak terburu-buru karena dia tahu bahwa dia akan mengorbankan dirinya sendiri. Tiba-tiba, Yu Laoliu dan Lin Rufeng muncul di kiri dan kanan Yan Song. Yan Zenglan tertawa. Yan Song, kamu sudah selesai. Anda tertangkap sebelum Anda bersembunyi di kabut beracun Rainbow Cloud Palm. Saya mungkin tidak berlatih seni bela diri Anda, tetapi saya tahu itu seperti punggung tangan saya. Dan kamu akan sangat menderita karenanya. Yu Laoliu dan Lin Rufeng menyeringai kejam, mengira kemenangan ini ada di tangan. Ketika Raja Pil Vicious yang agung jatuh di bawah serangan mereka, siapa yang berani memanggil mereka tanpa gelar di masa depan? Namun, wajah Yan Song tidak tampak terlalu khawatir. Saat telapak tangan keduanya beringsut lebih dekat, dia membuat tanda tangan dan 2 auman naga bergema. Tiba-tiba, 2 erangan datang ketika 2 ekor naga melompat dari bumi dan membuat kedua pria itu meluncur. Yu Laoliu dan Lin Rufeng masih berusaha memahami segalanya. Mereka hanya beberapa inci dari menyerang Yan Song ketika tiba-tiba, tubuh mereka terlempar seperti sampah. Tepat saat mereka menghantam tanah sejauh 200 meter, badai pelangi melanda Yan Zenglan. Boom! Yan Zenglan terbang 100 meter penuh saat dia meludahkan darah hitam. Tubuhnya sekarang dipenuhi dengan racun mematikan dari Rainbow Cloud Palm. Yu Laoliu dan Lin Rufeng merangkak kembali ke kaki mereka.
Mereka merasa lelah karena suatu alasan yang aneh dan melihat ke bawah dengan kaget. Sisa-sisa hijau di tubuh mereka adalah bukti keracunan. Bagaimana? Ketiganya meraung pada saat bersamaan. Yan Song mencibir dengan kilatan jahat di matanya. Yan Zenglan, kamu tidak berguna bahkan sebagai umpan. Anda menganggap saya bebek duduk jika saya tidak bersembunyi di kabut Rainbow Cloud Palm. Hehehe, apakah kamu lupa di mana kita berada? Ini adalah arai kelas 5, arai naga racun yang bisa saya kendalikan. Di sini, saya dapat membuat semua kabut racun yang saya inginkan. Rencanamu gagal saat kamu memikirkannya. Yan Song membuat tanda lain. Mengaum. 7 auman naga terdengar saat naga sepanjang 700 meter dengan warna berbeda datang dari bawah kakinya. Rahang mereka terbuka dan bau beracun dengan mudah tercium dari taring mereka. Jika tidak dihancurkan sampai mati dalam genggaman mereka terlebih dahulu, racun itu akan merobek mereka dari dalam keluar. Ketiganya menangis ketakutan. Yan Song saja sudah cukup buruk dengan racun jahatnya, tapi sekarang, dengan susunan kelas 5 ini, dia tak terkalahkan. Bahkan seorang ahli Radiant State pun tidak bisa menghindarinya, apalagi mereka. Hati ketiganya tenggelam saat keputusasaan muncul. Yan Song terkekeh seperti orang gila, seperti yang dia lakukan di kota bunga melayang. Vicious Pilking yang merajalela itu telah kembali. Ego Yan Song bahkan tumbuh, jika itu mungkin. Karena dia memiliki arai kelas 5, dia adalah dewa. Bahkan seorang ahli Radiant State tidak bisa menerima seranganku. Hahaha. Di tempat lain, ayah dan anak klan Sun bersama dengan ayah dan anak klan Kai akhirnya datang ke Gunung Blackwing. Karena tidak bisa terbang, mereka harus mengandalkan kaki mungil mereka untuk berjalan. Tapi saat mereka menatap keempat pilar cahaya, harapan bersinar di mata mereka. Batuk, batuk, selamat tetua ke-6 atas kesuksesan penuhmu. Kepala klan Sun terengah-engah lalu menangkupkan tangannya dan menekuk pinggangnya 90 derajat ke bawah. Sun Yufei merasa canggung. Ayah, tidak ada seorang pun di sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Hahaha, gadis bodoh, para tetua membersihkan klan Luo dan pasti akan mendapatkan banyak kontribusi untuk ini. Ketika para ahli itu bergerak cepat, saya khawatir saraf saya akan mengganggu saya ketika saatnya tiba untuk memberi selamat kepada mereka dan sopan santun saya akan tergelincir. Sebaiknya saya melatih penampilan saya saat itu penting. Kepala klan Sun tersenyum. Yufei, mari kita lakukan bersama untuk masa depan yang lebih cerah. Mulut Sun Yufei terpelintir karena jijik. Selamat, Penatuali, kembali dengan kemenangan. Tiba-tiba, Kairong membungkuk sambil mengejek kepala klan Sun. Jika Anda ingin sponsor, Anda harus berpikir besar. Penatuali adalah Regent Estate Venerable. Semuanya akan menjadi milik kita begitu kita mendapatkan bantuannya. Hehehe, Xiaoting, berlatihlah bersama. Kairong menepuk bahu Kai Xiaoting. Sebuah chip dari blok lama, gerakan Kai Xiaoting sangat tepat seperti ayahnya. Sun Yufei merasa lebih jijik dari sebelumnya. Kepala klan Sun mencibir. Kepala klan Kai, kamu benar-benar bodoh. Tapi apa yang bisa Anda harapkan ketika Anda belum berhubungan dengan 7 rumah dan tidak tahu apa-apa tentang mereka? Seorang yang mulia mungkin kuat, tetapi mereka mengabaikan urusan rumah tangga. Hanya penatua yang memegang kekuatan sejati di sebuah rumah. Ciuman pantatmu lebih berharga diarahkan pada seorang tetua. Merekalah yang bisa menjadikanmu klan bawahan. Sun Clan Head berbicara dengan sangat bangga. Kairong merengut dan merapikan janggutnya saat dia tenggelam dalam pikirannya. Kemudian, sebuah suara malas mencapai mereka. Mencium pantat harus dilakukan dengan gaya. Satu ciuman yang salah dan Anda akan mendapatkan tiang gantungan. Maksud saya, tidakkah Anda akan menyinggung yang mulia jika Anda hanya melakukannya pada seorang tetua? Dan jika Anda menyanjung yang mulia, tidakkah para tetua merasa kesal? Sungguh dilema. Mengapa tidak keduanya? Anda mungkin tidak mendapatkan apa-apa, tetapi setidaknya Anda akan tetap tenang. Poin bagus. Kepala klan Sun dan kepala klan Kai saling berpandangan lalu menggelengkan kepala. Baru kemudian mereka bereaksi, siapa yang mengatakan itu? Dan berbalik untuk melihat. Mereka tiba-tiba berteriak dengan ketakutan, seolah-olah mereka melihat hantu. Zhu Zuofan, kenapa kamu di sini? 194. Siapa yang tahu kapan Zuofan sampai di sana? Tapi kata serunya yang mulus dalam diskusi mereka membuat mereka semua bingung. Hahaha, tenanglah. Saya sama seperti Anda, saya datang ke sini untuk menyambut tamu. Zuofan mengibaskan kecanggungan itu sambil tersenyum. Meskipun senyumnya tampak sangat dingin bagi yang lain. Sudah menjadi rahasia umum bahwa 4 rumah, termasuk Regent Estate, datang ke sini secara khusus untuk kepala Zuofan. Namun, 4 yang mulia dan 3 tetua berada di dalam arai, mencoba untuk memecahkannya, sementara dia berdiri di luar. Orang-orang Sun dan Kai memandangnya, merasa bahwa permainannya dengan 7 rumah layak mendapat tepuk tangan. Menelan datar, Kairong memberanikan diri menjawab dengan gugup.
Su Zuofan, aku selalu memikirkan keuntungan klan Luo dalam semua tindakanku. Tolong dengarkan aku, dan pergi dengan cepat. Jika Yang Mulia keluar, kamu tidak akan punya kesempatan. Oh, aku tidak pernah tahu setelah Penatua Kai mengkhianati klan Luo, sangat peduli padaku. Hahaha, aku tersentuh. Zuofan mengangkat alis mengejek. Kairong memerah, merasakan nada merendahkan, tetapi dia tidak membalas. Jawabannya adalah salah satu perhatian yang tulus. Zuofan, kemalangan klan Luo telah datang karena kamu. Mengapa Anda kembali? Saya prihatin dengan kesejahteraan Anda. Jangan biarkan bakat Anda sia-sia. Cepat melarikan diri. Kairong sangat khawatir tetapi masih mendesak Zuofan untuk pergi. Bahkan ketika menghadapi Demon Archon, yang merupakan duri di sisi 7 rumah, kepala klan tingkat ketiga ini dipenuhi dengan ketidakpastian. Atau dia sudah lama menangkap Zuofan dan menyerahkannya. Kepala klan Sun berpikir dengan cara yang sama. Tapi karena anak muda gegabah seperti biasanya, anak-anak mereka tidak bisa melihat logika ini. Kai Xiaoting berdiri dengan dada membusung sambil berteriak. Ayah, dia hanya kultivator tempering tulang lapis kelima, mengapa membuang waktu, kenapa tidak pergi berurusan dengannya bersama Paman Sun? Dapatkan kepalanya dan 7 rumah akan memanggil kita sebagai pahlawan, hahaha. Diam, bodoh. Kamu tidak tahu apa-apa. Kairong memelototi putranya. Kepala klan Sun juga mencibir. Dia tidak tahu apa yang Zuofan lakukan untuk memprovokasi 7 rumah, tetapi rubah tua dalam dirinya tahu ada sesuatu yang terjadi. Yang terbaik adalah mundur sampai semuanya menjadi jelas, jangan sampai dia menginginkan kematian sebelum waktunya. Zuofan mengangkat alisnya. Oh, mengambil kepalaku, katamu, itu rencana yang bagus. Tidak, itu tidak pernah menjadi niat kami. Kairong membuat gestur-gestur seperti orang gila, buru-buru berkata. Xiaoting adalah anak yang bodoh. Aku berjanji, kami bukan musuhmu. Silakan pergi dengan cepat. Pergi sebelum Yang Mulia kembali. Hahaha, mereka kembali. Nada bicara Zuofan tidak terkendali. Saya mengatur susunan itu dan mengetahuinya seperti punggung tangan saya. Jika bahkan satu orang lolos, kepalaku. Bam! Dengan suara keras, sesosok terbang dari arai naga racun, begitu diracuni sehingga tubuhnya memiliki 7 warna pada dirinya. Mulutnya terkatup rapat namun darah hitam terus mengalir dari bibir, telinga, dan hidungnya. Sulit untuk mengetahui siapa dia, tetapi Kairong tahu saat dia berteriak. Penatua Yan dari Pilking Hall. Pipi Zuofan berkedut. Dia baru saja masuk ke perannya untuk pamer dan kemudian, orang ini harus keluar hanya untuk membuatnya kesal. Dengan marah, dia melangkah tepat di depan Yan Zenglan. Penatua Yan yang ketakutan hanya berpikir untuk melarikan diri ketika dia menemukan seseorang di depan. Tapi kemudian ketakutan muncul ketika dia melihat wajahnya. Zuofan. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Mulut Zuofan bergetar, tetapi siapapun bisa merasakan dinginnya suaranya, kemarahan yang mendidih jauh di dalam. Yan Zenglan menggigil. Aku memanfaatkan Yan Song yang tidak memperhatikan. Akan jauh lebih baik jika kamu mati di dalam. Sekarang, mayatmu akan hancur berkeping-keping. Sambil mendesah, sayap petir Zuofan berderak dan berubah menjadi sabit. Kejutan Yan Zenglan masih terasa di wajahnya saat dia jatuh menjadi 6 bagian, membasahi tanah dengan darah. Terengah-engah. Yang lain terkejut dari pikiran mereka. Sekarang, mereka tahu mengapa 7 rumah ingin mengakhiri Zuofan dengan putus asa. Seorang ahli surga yang mendalam langsung hancur berkat keterampilan Zuofan. Bahkan terluka, bagaimana mungkin seorang kultivator tempering tulang membunuh seorang ahli surga yang mendalam? Kai Xiaoting merasa lututnya lemah, terjatuh. Dia membenci dirinya sendiri karena kata-kata kurang ajar yang dia ucapkan barusan. Memberitahu ayahnya untuk berurusan dengan orang aneh ini sama dengan mengirimnya ke kuburan lebih awal. Kairong dan kepala klan Sun basah oleh keringat. Setidaknya, rubah-rubah tua ini memiliki akalnya sejak awal dan tidak gegabah. Jika mereka adalah sesuatu yang lain, tumpukan daging mereka akan segera bergabung dengan tetua di tanah. Suara mendesing, berkedip di depan mereka, Zuofan terlihat sangat canggung. Lupakan saja bagian terakhirnya, oke. Ya, Anda bertaruh. Tidak tahu apa yang Anda bicarakan tentang pengurus Zuo. Hahaha. Ya, telingaku pasti mempermainkanku. Mereka berempat menggelengkan kepala sampai pusing. Zuofan tersenyum. Dengan suara kedua, sosok lain muncul dari Poison Dragon Array, tapi kali ini, itu adalah Vicious Pilking. Dia mengambil potongan-potongan Yan Zenglan, dan dinginnya menghadapi Zuofan, menangkap inti dari semuanya. Menggaruk kepalanya, Yan Song terkikik. Terima kasih, pengurus Zuo karena telah membantuku menyingkirkannya. Itu akan jauh lebih sulit bagiku sendirian. Penatua Yan, kamu membiarkan seseorang melarikan diri dengan keahlianmu. Zuofan tersenyum dingin. Kulit kepala Yan Song terasa mati rasa. Pengurus Zuo, aku ceroboh. Dia juga seorang alkemis, jadi.
Penatuaian, apakah Anda tahu apa yang baru saja saya janjikan kepada orang-orang ini? Sebuah kepala, hahaha. Jadi, beritahu saya, siapa yang akan menjadi kepalanya? Mengabaikan kata-katanya, tatapan dingin Zuo Fan menatapnya. Menggigil, Yan Song tahu kali ini serius. Pramugari Zuo memamerkan diri di depan orang-orang ini, tetapi kemudian, acaranya mengempis seperti balon, dan begitu pula gengsinya. Tentu saja dia akan marah. Menelan datar, Yan Song tersenyum kejam kepada mereka. Pengurus Zuo, itu mudah. Bukankah itu hanya beberapa kepala? Bukankah ada 4 kepala yang mengantri untuk diambil? Poin yang bagus. Dengan mereka mati, tidak ada yang akan tahu tentang kesalahanmu. Ya, Yan Song tersenyum dan mengangguk. Kelompok Kairong ketakutan. Mereka berlutut dan memohon pengampunan. Sementara juga mengutuk mereka di dalam, orang-orang aneh yang tidak masuk akal macam apa orang-orang ini. Apa yang tidak mereka ketahui adalah iblis ganas ini tidak akan membuat nama untuk dirinya sendiri jika dia masuk akal. Sambil menggelengkan kepalanya, Zuo Fan melambai. Lupakan saja. Jangan menakuti udang ini. Penatuaian, bagaimana dengan 2 lainnya? Mati. Yan Song serius. Mengangguk, Zuo Fan menoleh ke 4 orang itu. Baiklah, ambil 4 ini. Aku ingin meninggalkan mereka untuk ditangani oleh bocah ingusan itu, dan mengajarinya bagaimana menjadi kepala klan. Dipahami. Vicious Pilking menunjuk dengan jari ke arah mereka dan keempatnya dirantai, segera terbang di belakangnya saat dia memasuki Poison Dragon Array. Riak menyebar dan arai Black Flame di selatan terbuka untuk mengungkapkan Luo Yunchang dan yang lainnya. Li Jingtian berjalan santai di belakang mereka. Zuo Fan menghela nafas melihat semua orang selamat. Pertempuran telah berakhir. Kakak Zuo, Luo Yunhai menangis dan melompat untuk pelukan sengit. Air matanya membasahi pakaian Zuo Fan. Zuo Fan mengangguk sambil tersenyum, merasa hangat dan kabur di dalam. Mendongak, dia menemukan Lei Yuntian dan Kapten Pang menatapnya dengan tatapan tajam. Keduanya mengangguk, dan Zuo Fan tertawa. Pang tua, aku lega melihatmu masih menendang. Kapten Pang tahu apa maksudnya dan tertawa juga. Pengurus Zuo, jika aku mati, aku akan melakukannya demi klan Luo. Saya tidak akan pernah menyia-nyiakannya dalam pelatihan. Kemudian Zuo Fan menoleh ke Lei Yuting sambil tersenyum. Nona Lei, bagaimana orang-orang yang saya minta Anda latih? Lei Yuting mendengus dan memberinya tamparan keras sebagai balasannya. Zuo Fan tercengang. Apa yang aku bilang? Tapi kemudian dia melihat matanya yang berkaca-kaca. Sialan kau, Hajingan. Anda akhirnya kembali dan bukannya bertanya apakah saya baik-baik saja, Anda langsung pergi ke bisnis. Lei Yuting meratap. Zuo Fan berkedip, itu sangat masuk akal. Jadi dia tersenyum. Hahaha, Nona Lei, bagaimana kabarmu? Bam. Kemudian tamparan lagi menghiasi wajahnya. Zuo Fan sekarang jatuh. Apa-apaan? Aku bertanya bagaimana kabarmu jadi apa masalahnya? Anda ingin saya memberi hormat kepada seluruh keluarga Anda. Lei Yuting malah melotot. Terlalu sedikit, sudah terlambat. Terguncang karena pukulan itu, Zuo Fan hampir batuk darah pada saat ini. Gadis ini terlalu pelin-pelan, aku tidak bisa memahami hatinya. Yang lain tersenyum melihat kemalangannya. Li Jingtian bergabung dengan mereka, belum pernah melihat pengurus Zuo yang begitu berhati lembut. Sambil menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, Zuo Fan benar-benar tidak bisa mendapatkannya. Sebaiknya aku tidak bicara sama sekali. Ketika mereka berpisah, Zuo Fan melihat Luo Yunchang berjalan ke arahnya dengan wajah pucat. Zuo Fan mengerutkan kening. Nona muda, apakah kamu terluka? Luo Yunchang hanya menatap matanya, seolah ingin melihat langsung ke dalam hatinya. Tangan sedingin es menyentuh wajahnya, saat matanya menatapnya dengan emosi. Zuo Fan, selamat datang di rumah. Mata Luo Yunchang tertutup dan ambruk di pelukannya. Nona muda, yang lain khawatir. Zuo Fan berdiri di sana dengan linglung. Klan Luo dianggap klannya sejak kelahiran kembali. Tapi dia tidak pernah melihatnya sebagai rumahnya. Ketika Luo Yunchang mengucapkan kata-kata itu menyentuh hatinya. 195. Cahaya hangat matahari pagi menembus jendela dan masuk ke kamar merah muda. Mata Luo Yunchang bergetar terbuka tetapi sinar matahari yang menyilaukan membuatnya menyipit. Nona muda Luo, apakah kamu sudah bangun? Luo Yunchang berbalik untuk melihat pelayan Lei Yuting, Xiao Cui. Dia dengan senang hati membawakan sup panas. Luo Yunchang dengan lemah bangkit, saat Xiao Cui meletakkan mangkuk itu di meja terdekat. Luo Yunchang mengangguk dengan penuh terima kasih atas bantuannya. Xiao Cui, di mana saudari Lei? Nona dan pramugari Zuo sedang rapat. Dia menyuruhku untuk menjagamu. Dia juga menyuruhku membuat sup ini untukmu. Zuo Fan. Dia sepertinya tidak mendengarnya saat Luo Yunchang menggigil mengingat sesuatu. Dia kemudian tersenyum lebar. Ya, dia kembali. Aku akan menemuinya. Pelan-pelan, Nona muda Luo. Anda masih sangat lemah. Silakan makan rebusan ini dulu.
Pramugari Zuo tidak lari kemana-mana. Saya tidak peduli. Aku ingin melihatnya. Luo Yunchang sangat bersemangat sehingga semua kelelahan meninggalkannya saat dia melompat dari tempat tidur. Xiao Cui menghela nafas, pergi dengan mengikutinya karena khawatir. Keduanya segera tiba di depan aula Gunung Blackwing, mendengar suara akrab Zuo Fan dari dalam. Penatua Lei, bagaimana kultivasimu? Zuo Fan bertanya sambil melihat-lihat buku. Lei Yuntian menjawab dengan kecewa. Saya bingung, dan belum maju satu lapis pun dalam 2 tahun. Tapi aku merasa aku akan segera menerobos. Benar-benar kacau. Nada dingin Zuo Fan memotong nada lemahnya. Tapi matanya masih memeriksa laporan. Kupikir itu bukan salahmu. Sulit bagi seseorang setua Anda untuk maju. Lei Yuntian memaksakan senyum malu. Pengurus Zuo sangat belak-belakan, tidak menyayangkan perasaan apapun. Lei Yuting melihat ayah baptisnya di tempat dan menamparkan meja dengan marah. Zuo Fan, kemana kamu akan pergi dengan ini? Saat Anda pergi selama 2 tahun terakhir, kami harus menjaga klan Luo. Dan sekarang setelah Anda kembali, hal pertama yang Anda lakukan adalah menunjuk jari. Dan kamu, Zuo Fan melemparkan sebuah buku ke hadapannya saat dia berbicara dengan dingin. Ketika saya kembali kemarin, Anda mengatakan saya langsung pergi ke bisnis alih-alih menyapa Anda. Bahwa aku terlalu dingin. Jadi saya menghabiskan sepanjang hari untuk mengejar apa yang telah Anda lakukan selama bertahun-tahun. Tapi hari ini, saya harus melanjutkan peran saya sebagai pramugara. Menatap matanya ke arahnya, Zuo Fan menunjuk ke buku itu. Aku menyuruhmu untuk membentuk pasukan bayangan sebelum pergi untuk menjadi kartu as kita yang tersembunyi serta mata dan telinga kita di Tianyu. Mengapa yang berhasil Anda hubungi hanyalah beberapa kota kecil dan beberapa desa? Anda tidak menempatkan siapapun di ibu kota, belum lagi kota 7 rumah. Menurutmu semudah itu? Lei Yuting terengah-engah. 10 kali saya mengirim orang ke kota lembah neraka, tetapi mereka ditangkap setiap saat. Untungnya, mereka setia kepada kami dan mati daripada mengatakan apa-apa. Atau lembah neraka akan menimpa kita setahun yang lalu. Oh, apakah kamu tidak melihat bagaimana hal itu dilakukan ketika aku masuk ke Drifting Flower City? Zuo Fan mengangkat alis mengejek. Lei Yuting meludah dengan gigi terkatup. Jangan mulai. Tepat ketika aku hampir lupa. Pengurus Zuo telah pergi keluar untuk kemuliaan klan, tetapi tidak pernah lupa untuk menyayangkan perasaan seseorang. Cukup riang, saya bisa menambahkan. Jika anak buahku bahkan memiliki setengah keterampilanmu, mereka akan menyusup ke seluruh kekaisaran sekarang, bahkan istana. Apapun yang kamu pikirkan, aku melakukan semuanya untuk klan. Zuo Fan menggaruk hidungnya. Kapten Pang menyeringai, menambahkan 2 sennya untuk menghaluskan semuanya. Hahaha, Nona muda Lei salah paham. Pemikiran Broter Zuo tidak terduga. Saya yakin saudara Zuo punya alasan bagus untuk membiarkan desas-desus itu muncul. Lihat, bukankah dia membawa kembali 2 ahli seperti yang dia janjikan? Dan kamu, Pang tua. Zuo Fan menyela sebelum Lei Yuting bisa mengomel lagi. Kapten Pang terkejut, dan menelan ludah, merasakan keringat dingin di punggungnya. Sekarang giliran dia sepertinya. Tak satu pun dari mereka tahu Zuo Fan yang halus, yang berencana untuk mengembalikan klan Luo, akan sangat kejam. Karena Kapten Pang mengolah seni urait, getaran yang datang darinya adalah iblis. Tetapi di depan Zuo Fan, dia tidak lebih dari seekor tikus di depan seekor kucing. Meskipun keduanya seperti saudara, Kapten Pang masih menggigil setiap kali melihat Zuo Fan bertingkah tinggi dan perkasa. Siapa yang tahu kesalahan apa yang akan ditemukan anak ini sekarang? Saudara, kamu melakukannya dengan baik. Di luar semua harapan, Zuo Fan berseri-seri. Dia senang juga, sementara sisanya cemberut. Apa yang dilakukan Kapten Pang yang begitu mengagumkan? Upaya kami tidak lebih rendah darinya. Zuo Fan menjelaskan sambil menyeringai. Saat aku memberimu right art, aku bahkan tidak berpikir kamu akan selamat. Anda tidak hanya selamat tetapi bahkan melebihi harapan saya. Lalu kenapa kamu memberikannya padaku? Wajah Kapten Pang berkedut, tidak tahu apakah dia harus senang atau marah. Anda memberikannya kepada saya berpikir saya akan mati. Mengetahui apa yang dia pikirkan, Zuo Fan menepuk bahunya. Hahaha, jangan khawatir sekarang. Kamu terlahir kembali sebagai salah satu pilar klan Luo. Kapten Pang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Membela klan Luo telah menjadi tujuannya selama ini. Setelah berbicara dengan anak buahnya, Zuo Fan melihat sosok kecil di samping. Luo Yunhai yang bosan memperhatikan matanya dan menggigil. Dia merasakan bahaya dalam tatapannya, seolah-olah seekor ular berbisa keluar untuk menangkapnya. Hehehe, kakak Zuo, aku masih anak-anak. Beri aku sedikit kelonggaran. Luo Yunhai membuka matanya yang besar dan naif seperti anak kucing yang terlalu besar. Sayang sekali trik ini tidak berguna dengan iblis seperti Zuo Fan. Sambil menyeringai, Zuo Fan tampak seperti hantu dari dunia bawah. Kamu anak nakal, bagaimana kultivasimu?
Mengapa bertanya ketika Anda sudah tahu? Luo Yunhai merasa merinding di punggungnya. Kakak Zuo, aku berada di lapisan ke-9 pendirian yayasan. Di ambang menerobos. Dia juga memberi Kapten Pang sebuah tanda, yang menambahkan. Pengurus Zuo, Tuan Muda Yunhai baru berkultivasi selama 2 tahun. Untuk mencapai level seperti itu adalah prestasi yang layak untuk seorang jenius. Oh, tidak buruk memang. Berapa jam sehari kamu berkultivasi? Zuo Fan mengangguk dengan senyum yang selalu ada. Mata Luo Yunhai melesat ke sekeliling lalu mengangkat 6 jari. 6 jam. Kapten Pang terkejut, lalu mengangguk. Itu benar, Tuan Muda Yunhai berkultivasi dengan sungguh-sungguh. Bagus, kalau begitu mulai sekarang kamu akan melakukannya selama 20 jam sehari. Senyum Zuo Fan melebar seperti biasanya, membuat yang lain terkesiap. Bukankah anak malang itu akan mati karena kelelahan berlatih begitu lama? Luo Yunhai tercengang. Dia segera meneriakkan keluhannya. Kakak Zuo, aku akan mati. Hampir tidak. Dengan memberi Anda pil setiap hari, kematian akan lama terlupakan. Ditambah lagi, seiring berjalannya waktu kamu akan terbiasa. Zuo Fan tertawa. Dia ingat bagaimana tuannya melakukan hal yang sama untuknya. Bibirnya gemetar, Luo Yunhai hampir menangis. Tapi itu akan membuatku hanya memiliki 4 jam untuk beristirahat. Bagaimana dengan bermain? Siapa bilang kamu punya 4 jam untuk istirahat? Mengangkat alis, Zuo Fan menambahkan. 2 jam sudah cukup, sedangkan sisanya untuk membaca buku. Bagaimana Anda akan menjadi kepala klan jika Anda menumpuk di semua tempat yang tepat kecuali di kepala? Mata Luo Yunhai berguling ke tengkoraknya dan merosot di kursinya. Yang lain menghela nafas diam-diam. Zuo Fan tidak hanya jahat pada mereka, tetapi juga pada anak-anak. Tidak heran dia disebut Demon Archon di dunia luar. Vicious Pilking dan Li Jingtian tetap diam, tetapi mendengar keputusan Zuo Fan, bahkan mereka menggigil. Kemudian mereka memandang Luo Yunhai dengan penuh simpati. Apakah itu berkah, atau bencana? Tidak ada yang tahu. Pelayan yang kejam itu mengarahkan pandangannya pada anak malang itu. Dia sangat ingin menjadikannya penerus klan Luo berikutnya. Namun, masa depannya tidak semegah kepala klan masa depan yang sebenarnya, tetapi masa kecil yang menyedihkan. Tetapi dengan perencanaan jahat Zuo Fan dan bakat anak itu, masa depannya pasti tidak terbatas. Ini bisa dihitung sebagai satu-satunya berkahnya. Setelah beberapa kata lagi, Zuo Fan menyuruh mereka untuk mundur, hanya menyisakan Raja Pil Vicious dan Li Jingtian. Adapun Luo Yunhai, dia berjalan keluar seperti zombie, merasa seperti seluruh dunia meninggalkannya. Anak kecil seperti itu menunjukkan keputusasaan seperti itu. Zuo Fan mengabaikannya saat dia menuangkan teh untuk dirinya sendiri. Nona muda, karena kamu sudah di sini, sebaiknya kamu masuk. 196. Dengan langkah anggun, Luo Yunchang memberi isyarat kepada Xiao Cui untuk tetap tinggal saat dia masuk sendirian. Tatapannya yang lembut tertuju pada Zuo Fan selama ini. Zuo Fan tersenyum ketika dia bangkit. Nona muda, apakah kamu lebih baik? Luo Yunchang tidak berbicara, hanya mengangguk sedikit. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam karena canggung. Dia memberi isyarat kepada dua lainnya dan tersenyum. Hahaha, izinkan saya memperkenalkan Anda Penatua Yan Song. Dia akan menjadi Penatua rumah pil klan Luo. Yang lainnya adalah Penatua Li Jingtian, Penatua yang bertanggung jawab atas susunan. Selama dia mengoperasikan arai kelas 5, tidak ada yang bisa menembusnya. Berkedip, Luo Yunchang sekarang menyadari ada 2 orang lagi di sana dan bergegas menyambut mereka. Para tetua membalas salamnya juga. Namun, Li Jingtian masih memiliki kebanggaan di matanya, sementara Vicious Pilking sedih. Wajah Zuo Fan berubah serius. Apakah kamu mungkin tidak puas? Vicious Pilking adalah orang yang menjawab. Pengurus Zuo, klan Luo yang kamu gambarkan sama sekali tidak seperti yang kita lihat. Kami baru tahu bahwa klan Luo tidak memiliki penatua dan itu hanya di sekitar klan kelas 2. Raja Pil Vicious menghela nafas. Apa yang dia pikir sebagai titan yang bersembunyi, lebih kuat dari 7 rumah lebih mirip dengan klan kelas 3 sialan. Li Jingtian menghela nafas juga. Dia bisa merasakan kesetiaan klan ini, tetapi kenyataannya gagal memenuhi harapannya, dengan selisih yang sangat besar. Zuo Fan memelototi mereka. Saya tidak pernah mengatakan apapun tentang tingkat klan Luo ketika saya mengundang Anda masuk. Anda menerima undangan saya atas kehendak bebas Anda sendiri. Tapi pengurus Zuo, kamu bilang klan Luo adalah klan terkuat di Tianyu. Apakah kamu mengatakan itu salahku? Zuo Fan memotong Vicious Pilking dan membuatnya takut dengan jawabannya yang tiba-tiba. Luo Yunchang membungkuk lagi. Penatua Yan, Penatua Li, pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang terdalam karena telah bergabung dengan klan Luo. Saya tahu kami adalah klan kecil, tidak sesuai dengan kebesaran Anda, tapi tolong percayalah, dengan pengurus Zuo, dan Anda, klan Luo akan menjadi lebih baik dan lebih kuat. Kami, klan Luo tidak akan mengecewakanmu.
Jika kamu masih ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Kata-kata tulus Luo Yunchang menyentuh keduanya. Kalian, dua orang tua, lebih baik menyedotnya. Kemudian terdengar nada dingin Zuo Fan. Sementara kata-kata Luo Yunchang seperti peri, kata-kata Zuo Fan adalah iblis yang ingin makan daging mereka. Kamu mungkin tidak menyukai betapa lemahnya klan Luo, tapi aku berjanji, dalam 5 tahun, aku akan membuat klan Luo naik ke tingkat 7 rumah. Dan dalam 10 tahun, itu akan melebihi mereka. Jika Anda ingin pergi, menyerahlah. Masuk ke klan Luo itu mudah, tetapi keluar akan dilakukan melalui lumpur, dingin dan kematian. Dengan gemetar, para tetua bisa merasakan haus darah Zuo Fan. Hanya dengan melihatnya, mereka tahu dia tidak bercanda. Jika mereka menguji kemarahan Demon Archon, hari ini mungkin akan menjadi pemakaman mereka. Berkeringat, Li Jingtian dan Vicious Pilking berlutut. Nona muda, pengurus Zuo, kami hanya bercanda. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Luo Yunchang terkejut. Dia mungkin nona muda tetapi bagaimana dia bisa menerima gerakan seperti itu dari para tetua. Belum lagi, satu berada di Profound Heaven Stage dan yang lainnya di Radiant Stage. Dia bergegas untuk membangunkan mereka. Tolong, bangkit, para tetua, ini tidak pantas. Tapi Luo Yunchang tidak bisa berbuat apa-apa jika mereka menolak. Menyelinap melirik Zuo Fan, mereka memperhatikan wajahnya yang selalu sedingin batu dan menundukkan kepala mereka. Dia mungkin cukup sopan kepada mereka biasanya, tetapi ketika sampai pada prinsip-prinsip seperti itu, dia sangat serius. Jika mereka tidak bisa meredakan kemarahan Zuo Fan, hidup mereka akan hilang hari ini. Luo Yunchang menoleh ke Zuo Fan dan berkata, Zuo Fan, kamu. Sambil menyipitkan mata, Zuo Fan berbicara. Aku akan membiarkan masalah ini berhenti di sini karena nona muda. Tapi lebih baik aku tidak mendengarnya lagi. Sekarang, pergi. Terima kasih, pelayan Zuo. Terima kasih, nona muda. Sambil mendesah, keduanya membungkuk lagi dan berlari keluar. Sepertinya mereka harus lebih dekat dengan nona muda mereka ini. Dia mungkin lemah, tapi dia bisa mengendalikan pelayan itu. Hidup kita sangat bergantung padanya. Luo Yunchang tercengang melihat betapa cepatnya keduanya melesat. Dia tidak tahu Zuo Fan bisa mengendalikan ahli surga yang mendalam dan ahli radiant. Kedua ahli itu seperti anak-anak penakut di hadapan Zuo Fan. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa jika dia bisa mengendalikan Bloodworm sebaik yang dia lakukan, dia akan menerima perlakuan yang sama. Lupakan tentang merengek, mereka bahkan tidak mau mengintip. Beralih ke Zuo Fan, Luo Yunchang mengungkapkan senyum lebar. Zuo Fan, mengapa saya merasa Anda lebih menakjubkan daripada 2 tahun lalu? Aku hampir tidak bisa mengenalimu. Tapi bukankah Anda agak kasar pada mereka? Sister Lei dan yang lainnya bekerja keras selama ini. Saya tahu, dan saya sangat senang dengan kemajuan mereka. Mereka memberikan segalanya dan melebihi harapan saya. Senyum Zuo Fan tidak lagi kejam. Luo Yunchang bahkan lebih bingung sekarang. Lalu kenapa kamu? Hahaha, sebagai pemimpin, seseorang harus memikirkan rasa terima kasih dan unjuk kekuatan. Saya tahu betapa bersyukurnya Anda atas kerja keras mereka, jadi ketika saya kembali, saya menunjukkan kepada mereka kekuatan. Bagaimana lagi mereka tahu siapa pemimpin klan Luo? Mata Zuo Fan sangat dalam. Luo Yunchang ragu-ragu, tapi mereka adalah keluarga, melewati suka dan duka bersama kita. Haruskah kita begitu keras pada mereka? Orang-orang berubah seiring waktu. Jika kekuatan Anda tidak berubah, maka Anda harus waspada terhadap semua orang di sekitar Anda. Hari ini, mereka mungkin pria paling setia Anda, dan besok, musuh terburuk Anda. Sama seperti bagaimana 7 rumah tunduk pada kekaisaran pada saat pendiriannya, sekarang mereka membahayakannya. Zuo Fan menyeringai dengan kejam. Luo Yunchang memperhatikannya lama dan tergagap. Zuo Fan, kamu benar-benar menakutkan. Apakah akan ada hari ketika kamu akan menjadi musuh kami? Mungkin. Zuo Fan tertawa. Aku lebih baik mati di tanganmu daripada melihatmu sebagai musuh. Mata Luo Yunchang berkedip. Zuo Fan gemetar dan menghela nafas. Siapa yang bisa menebak apa yang akan terjadi di masa depan? Keheningan menyapu aula, membawa suasana yang mengerikan. Sekarang Luo Yunhai bergegas menangis ke Luo Yunchang. Kakak, itu tidak penting sekarang. Kakak Zuo ingin membunuhku. Beristirahat hanya 2 jam tidak mungkin. Terkejut, Luo Yunchang mengingat bagaimana kakaknya adalah yang paling pekerja keras dari mereka semua. Pengurus Zuo, tidakkah menurutmu 20 jam sehari agak? Kamu tidak harus mengatakannya, nona muda, aku melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Sedikit keringat sekarang akan menghemat banyak pertumpahan darah nanti. Atau kau bisa menghentikannya mengikuti keinginan ayahmu. Yunhai, berhenti mengeluh dan ikuti jadwal pengurus Zuo. Luo Yunchang membentak anak itu. Mata Luo Yunhai berguling ke tengkoraknya dan pingsan. Sebelum Zuo Fan datang, hidupnya masih tertahankan. Sekarang dia ada di sini, dia masuk neraka. Zuo Fan menggelengkan kepalanya.
Sementara itu, di kaki Gunung Blackwing, berdiri 4 sosok tinggi dan gagah. Salah satunya mengenakan jubah biru dan kerudung, dengan kumis kembar, dan memegang pedang ringan. Yang lain mengenakan lambang sarjana dan melambaikan kipas emas. Matanya begitu tenang seolah-olah bahkan dunia yang terbakar tidak akan mempengaruhi ketenangannya. Pria ketiga itu kekar dan besar, dengan rambut dan mata berapi-api memegang percikan api di dalamnya. Satu pandangan sudah cukup untuk memberitahu siapapun bahwa dia adalah Tong Mesiu yang siap ditiup. Adapun yang terakhir, dia tidak seperti 3 yang pertama. Dia 2 kali lebih lebar dari pria normal. Dari otot-ototnya yang menonjol, orang akan langsung menganggapnya seorang kultivator tubuh. Namun matanya yang sipit cukup halus. Berdiri di sana, dia tampak tidak berbeda dari gunung yang kokoh. Keempatnya menyaksikan 4 barisan penjaga dan mata mereka bersinar karena terkejut. Tidak heran Ayah Baptis mengirim kami ribuan mil ke sini untuk menyelamatkan mereka. Tempat ini sudah menampung sosok yang luar biasa. Pria berbaju biru menoleh ke samping untuk bertanya. Apa pendapatmu tentang susunan ini? Dengan sekejap, pria kedua membuka kipasnya dan berbicara dengan tenang. Seluk-beluk susunan ini sulit dipahami. Tetapi selama ahli surga yang mendalam atau lebih tinggi mengendalikan mereka, bahkan kita berempat tidak dapat melarikan diri. Sial, lalu kita melakukan perjalanan sejauh ini tanpa hasil. Mereka jelas meningkatkan pertahanan mereka. Pria berambut merah itu berteriak. Pria berbaju biru memarahi. Kakak ketiga, perintah adalah perintah. Dan mereka diberikan oleh Marsekal sendiri. Apakah tempat ini adalah gunung berapi, atau benteng yang tidak bisa ditembus, kita masih harus masuk. Apakah Anda lupa rasa tongkat Marsekal ketika Anda memasuki Rafe Mabuk terakhir kali? Pria berambut merah itu tergagap tapi tetap diam. Pria berbaju biru itu mengangguk, lalu menangkupkan tangannya ke arah Gunung Blackwing saat dia berteriak. 4 jenderal di bawah Marsekal Dugu menyampaikan rasa hormat mereka kepada kepala klan Luo. Suaranya yang tinggi terdengar sejauh bermil-mil, langsung ke telinga Zuo Fan. Telinganya terusik, alis Zuo Fan terangkat. Mengapa Dewa Perang Dugu, yang kedua dari 4 pilar, mengirim anak buahnya jauh-jauh ke sini? Mungkinkah? 197. Nona muda, bawa anak itu ke pelatihannya. Aku akan pergi melihatnya. Zuo Fan melihat ke arah Luo Yunchang. Dia mengangguk lalu menyeret Luo Yunhai keluar. Marshal Tian Yu mungkin telah datang, dan meskipun selalu ada kejutan, Zuo Fan ada di sini untuk meredakan semua kekhawatirannya. Terlepas dari besarnya badai yang akan datang, tidak ada yang bisa bertahan lama di hadapan perencanaan cermat Zuo Fan. Keyakinan ini telah berkembang menjadi keyakinan buta pada pria itu, keyakinan yang mengakar di hati semua klan Luo. Diseret pergi dan melalui mata yang berkilauan, teriakan terakhir Luo Yunhai pada Zuo Fan adalah, "Kakak Zuo, kamu sendirian menghancurkan hidupku. Kamu tuip yang belum pernah menumbuhkan rambut di sana, menghancurkan apa?" Zuo Fan menggoda. Dia berbalik untuk melihat ke bawah Gunung Blackwing dan mengambil langkah lambat menuruni bukit. Dengan riak, racun-racun Dragon Array berpisah. Zuo Fan berjalan di depan keempatnya sambil mengukur masing-masing dari mereka. "Saya pelayan klan Luo, Zuo Fan. Dan Tuan. Oh, kami adalah 4 jenderal di bawah Marsekal Dugu. Mendengar bahaya klan Luo, dia memerintahkan kami untuk menyelamatkanmu. Salam, saya Dugu Feng." Pria berbaju biru itu menangkupkan tangannya. Pria dengan kipas itu juga berkata, "Saya Dugu Lin." "Dugu Huo." Pria gemuk berambut merah itu menggumamkan jawaban. Adapun pria terakhir dan terbesar, Dugu San. Angin, hutan, api, gunung. 4 macan Tian Yu. Zuo Fan berseru ketika dia mulai membuat perhitungan dalam pikirannya. Dia telah mendengar banyak cerita tentang 4 pilar yang terkenal. Kedua dari 4 pilar, Dugu Zantian, menikah dengan karir militernya. Dia tidak memiliki anak, tetapi 4 anak baptis dengan keberanian dan kekuatan yang besar. Mengingat bakat mereka, mereka tidak kalah sedikit pun dari para jenius yang dibesarkan di dalam 7 rumah. Bahkan mungkin melebihi mereka. Keempatnya telah berulang kali memberikan layanan militer besar yang mendapatkan rasa terima kasih rakyat dalam bentuk gelar 4 macan Tian Yu. Dugu Feng, yang tertua, secepat angin dan unggul dalam serangan mendadak dijuluki Storm Tiger. Dugu Lin, yang kedua, selembut hutan, hafal seni perang. Karena ketenangan pikirannya, ia dikenal sebagai macan hutan berjongkok. Dugu Huo, yang ketiga, terbakar seperti api, dan juga sangat marah. Karena keberaniannya, ia dikenal sebagai Raging Tiger. Dugu San, yang keempat, teguh seperti gunung, keras seperti batu. Mahir dalam pertahanan, dia dikenal sebagai Mountain Tiger. Tidak ada usaha yang dilakukan keempatnya yang pernah gagal. Mereka hampir menyamai God of War dalam ketenaran mereka. Berkali-kali, Kaisar menyatakan keinginannya untuk mengangkat mereka ke pangkat komandan, dan bergabung dengan Dugu Zantian menjadi 5 Marsekal Tian Yu, hanya untuk menolak setiap kali. Mereka lebih suka tinggal sebagai harimau Marsekal Dugu, daripada sendirian sebagai 4 Raja Singa Kekaisaran Tian Yu.
Mereka selalu tidak dapat dipisahkan dari Dugu Zantian. Jika mereka berempat tiba, maka Dugu Zantian memeriksa sekelilingnya, pikiran jelas Zuo Fan dengan mudah diperhatikan oleh Dugu Lin yang menepuk kipas di telapak tangannya. Pengurus Zuo, tidak perlu bagimu untuk melihat. Kami adalah satu-satunya di sini. Perintah kami membawa kami ribuan mil untuk menyelamatkan kalian semua. Marshal Dugu dan pasukannya agak terlambat, saya khawatir. Oh, jadi Marsekal Dugu menghiasi kita dengan kehadirannya. Zuo Fan mengangguk dan tertawa. Saya mengerti. Kemudian saya akan segera memberitahu Nona Muda dan Tuan Muda. Anda boleh kembali. Zuo Fan melambai saat dia pergi. Keempatnya terkejut, bahkan kaget. Mereka berempat dipuji sebagai 4 macan Tian Yu di mana-mana di Kekaisaran, bahkan 7 rumah terikat untuk menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Tapi di sini, di klan Luo yang terpencil ini, bukan saja mereka tidak diizinkan masuk, pintunya dibanting ke wajah mereka. Untuk melengkapi semua ini, dia bahkan mengatakan dia akan memberitahu seseorang. Bukankah ini sedikit terlalu absurd? Kemarahan telah mengaduk di hati keempatnya. Dugu Huo, yang memiliki temperamen yang terkenal berapi-api, mengutuk di tempat. Pelayan macam apa kamu bertindak begitu tidak masuk akal? Kami datang jauh-jauh untuk membantu Anda namun tidak hanya Anda tidak menunjukkan penghargaan, Anda bahkan membanting pintu di belakang Anda. Itu bukan cara untuk memperlakukan tamu. Tamu, katamu. Zuo Fan mengernyitkan alisnya, menoleh untuk menatap mereka lebih dekat. Kau bilang kau datang untuk menyelamatkan kami dan aku harus percaya itu. Kami baru saja mengalami pertempuran sengit beberapa hari yang lalu, dengan darah dan tubuh di mana-mana. Membiarkanmu masuk mungkin akan menenggelamkan klan Luo dalam api. Keempatnya menghela napas. Jadi pramugara tidak meremehkan mereka, tetapi terlalu berhati-hati. Alasan itu sudah cukup untuk meredam amarah mereka. Dugu Feng menangkupkan tangannya lagi. Kami adalah 4 Jenderal Marshal Dugu. Dia selalu menjadi orang yang jujur dan terbuka dan kami berada di bawah perintah yang ketat. Kami bukan musuh di sini. Apakah Anda mungkin meragukan integritas Marsekal Dugu? Marsekal Dugu adalah pilar kerajaan kami, yang bertanggung jawab atas pertahanan, yang sangat dikagumi oleh klan saya. Nona Muda dan Tuan Muda kita membakar dupa dan berdoa setiap hari untuk kesehatan Marshal, untuk menjaga keamanan bangsa kita. Zuo Fan menangkupkan tangannya di langit, berteriak dengan semangat, seperti fanboy Dugu Zantian sejati. Tindakannya mendapatkan anggukan dari keempatnya, bahkan poin persetujuan. Bagus bahwa klan Luo sangat menghormati ayah baptis kita. Itu membuat perjalanan kami berharga. Kemudian, Zuo Fan membalik nadanya secara tiba-tiba. Wajahnya dingin, matanya menuduh. Dan bagaimana saya tahu bahwa Anda adalah 4 macan Tian Yu yang sebenarnya? Pernahkah Anda melihat berapa banyak peniru yang muncul saat ini? Tolong lihat token Marshal Dugu. Dugu Feng dengan cepat menawarkan lencana tembaga. Tapi Zuo Fan bahkan tidak meliriknya, hanya mengatupkan mulutnya. Seperti yang saya katakan, ada banyak peniru di sekitar hari ini. Jika Anda sendiri tidak dapat membuktikan siapa diri Anda, apa gunanya token? Hei, sialan, berhenti main-main. Kami 4 macan Tian Yu telah menjelajahi kekaisaran selama bertahun-tahun, tetapi tidak sekalipun ada kasus seseorang yang meniru kami. Anda hanya memiliki ketidaktahuan Anda untuk disalahkan karena tidak mengetahui siapa kami. Anda tidak akan membiarkan kami masuk, bukan? Ingin melihat bagaimana saya melewatinya, memecahkan susunan Anda itu. Dugu Huo menggonggong, setelah mencapai batas kesabarannya yang sudah sedikit. Zuo Fan terhuyung mundur, memasang wajah ketakutan yang sempurna. Lihat, lihat, Anda sekarang menunjukkan warna asli Anda dan masih berani berpura-pura. Tentara Marsekal Dugu berjalan di bawah perintah ketat, membawa cinta rakyat. Bagaimana bisa ada orang kurang ajar seperti itu yang ingin menerobos masuk ke rumah seseorang di pasukannya? Kamu tidak berbeda dengan bandit. Kamu. Dugu Huo menggertakkan giginya. Dugu Feng mengerutkan kening dan berteriak. Kakak ketiga, berhenti mengomel. Apakah Anda akan menodai nama Marsekal Dugu dengan menyerbu ke rumah seseorang? Dugu Huo memelototi Zuo Fan dengan kebencian yang membara, tapi kakinya tetap di tempatnya. Dugu Feng membungkuk. Saya minta maaf atas ketidaksopanan saudara ketiga saya. Tolong jangan pikirkan itu, pramugari Zuo. Bisakah Anda mempercayai kami sekarang? Mempercayai. Anda hampir menangkap saya di sana, tapi untungnya, saya menangkap permainan Anda. Apakah itu cara para Jenderal Marsekal Dugu berperilaku, memainkan rutinitas orang baik dan orang jahat? Wajah memerah, keempatnya tidak bisa berkata-kata. Bahkan Dugu Huo merasa sangat malu sehingga dia lupa untuk mengeluh. Zuo Fan mendengus. Bukankah kamu bilang Marsekal Dugu sedang dalam perjalanan? Kami hanya harus menunggu dia membuktikan identitasmu. Dengan mengatakan itu, Zuo Fan menghilang ke dalam arai naga racun, dan racun itu menghalangi pandangan keempatnya. Mereka ingin meneriakinya tetapi dia sudah pergi. Keempatnya tertinggal di belakang. Siapa yang pernah melihatnya datang? Mereka,
yang dihormati bahkan di 7 rumah, sekarang dipaksa untuk berdiri di depan pintu klan Luo yang terpencil. Dan mereka juga tidak bisa mengeluh. Klan baru saja melalui pertempuran neraka dan saraf mereka tegang. Dan yang terbaik, klan Luo adalah penggemar berat marsal. Bagaimana keempatnya bisa masuk dan merusak citra ayah baptis mereka? Sambil mendesah, Dugu Huo menoleh ke Dugu Feng. Kakak, apa yang kita lakukan sekarang? Apalagi, menginap di kedai Wingeze City. Tapi bagaimana kita akan memberikan laporan lengkap kepada Marsal ketika kita bahkan tidak bisa masuk untuk menilai situasinya? Kami akan melaporkan fakta. Dugu Lin menatap tajam ke Dugu Huo. Klan Luo lebih dari yang terlihat. Sebaiknya kita menunggu intervensi pribadi Marsal. Hati yang lain dingin mengingat 4 arai kelas 5 dan mengangguk. Mengesampingkan tempat ini yang memiliki susunan yang menakjubkan, fakta bahwa perintah dikirim untuk 4 harimau untuk datang ke sini adalah bukti yang cukup dari ancaman nyata bahwa klan Luo berada di bawah. Namun, bahkan setelah melalui pertempuran berdarah seperti itu, terlihat jelas dari penampilan pelayan mereka bahwa klan tidak terlalu menderita. Ini menunjukkan bahwa klan Luo lebih dari yang terlihat. Menjadi jenderal sendiri, keempatnya bisa mengetahui kekuatan klan misterius ini. Di bagian lain, Zuo Fan kembali ke aula dan berkumpul dengan yang lainnya. Perubahan besar terjadi di seluruh klan karena seluruh ruangan dilemparkan ke dalam kekacauan. Dia membuat keempat harimau itu mundur supaya dia bisa membuat persiapan. Karena 4 pilar ada di sini, tidak mungkin mereka melewatkan kesempatan bersandar di gunung besar ini. Ya, itu semua tentang berpegang teguh pada kekuasaan. Meskipun, taktik yang berbeda diperlukan tergantung pada target. Metode Zuo Fan tidak sekasar dan hambar seperti klan Kai dan Sun yang berpikiran sempit. Dia ingin Dugu Zantian terikat selamanya dengan klan Luo. Luo Yunchang menyaksikan orang-orang bergegas ketika mereka hampir meruntuhkan seluruh gunung Blackwing. Dia menoleh ke Zuo Fan dengan bingung. Apa, ini? Zuo Fan berkata sebelum dia bisa melanjutkan. Nona muda, kamu tepat waktu. Beritahu anak itu untuk beralih dari kultivasi dan membaca buku selama beberapa hari ke depan. Membaca apa? Luo Yunchang bingung. Zuo Fan menyeringai. Hanya beberapa masalah keadaan, seperti buku perang. Acuh. Tidak 100 mil dari Wingeze City, seorang pria Wizen menunggangi kuda besarnya ketika sebuah bersin tiba-tiba membuatnya lengah dan sebuah getaran menjalari dirinya. Penjaga, berapa lama lagi kita sampai di Wingeze City? Di mana-mana di sekelilingnya dipenuhi ribuan tentara. Seorang jenderal terdekat melaporkan. Marsekal, kita akan tiba dalam 3 hari. Pria tua itu mengangguk, tetapi kerutan tidak pernah hilang darinya. Saya telah keluar dari medan perang yang tak terhitung jumlahnya dengan kehormatan, jadi mengapa kota Wingeze kecil ini membuat saya gelisah? 198. 3 hari kemudian Zuo Fan berada di sebuah ruangan kecil, memeriksa kemajuan Luo Yunhai dalam membaca. Tiba-tiba, bumi mulai bergemuruh seperti gempa besar. Zuo Fan mengangkat alis, memusatkan perhatiannya keluar, hanya untuk terkejut dengan apa yang dilihatnya. Aura apa? Dia memang dewa perang. Zuo Fan bangkit dan berteriak. Semua orang ke stasiun kalian. Keselamatan klan Luo selama beberapa tahun ke depan dipertaruhkan di sini. Dipahami. Orang-orang di luar ruangan menjawab, sudah bersiap-siap saat mereka bergegas. Zuo Fan menoleh ke Luo Yunhai dengan seringai liciknya. Nak, kamu sudah bangun sekarang. Anda lebih baik telah mempelajari bagian Anda. Wajah Luo Yunhai tenggelam. Kakak Zuo, apakah aku harus melakukannya? Bagaimana menurutmu? Ruangan itu segera diselimuti oleh tawa jahat Zuo Fan. Di luar Wingeze City, 4 macan Tian Yu sudah menunggu prosesi militer yang tertib dan sempurna berbaris menuju mereka. Itu seperti awan gelap tanpa akhir. Guncangan gunung disebabkan oleh pasukan yang besar. Di medan perang, siapapun, bahkan ahli surga yang mendalam akan bergidik menghadapi kekuatan seperti itu. Memimpin tentara adalah seorang pria besar di atas kuda, janggutnya berputar-putar tertiup angin. Meskipun memerintah dalam kekuasaannya, udaranya yang perkasa dan sifatnya yang tidak kaku sulit untuk disembunyikan. Dia adalah yang kedua dari 4 pilar Tian Yu, Marsekal pasukan Tian Yu, Dewa Perang Dugu Zantian. Dia berada di lapisan ke-6 dari Radiant Stage, namun seluruh Tian Yu menganggapnya yang terkuat. Keempat anak baptisnya juga ahli puncak surga yang mendalam. Hanya berdasarkan kesetiaan jutaan anak buahnya, bahkan Regent Estate tidak akan berani meremehkan pria seperti itu. Meskipun Regent Estate memiliki ahli dengan kultivasi yang lebih tinggi dari dia. Begitu Dugu Zantian mengirim perintah, jutaan prajuritnya seperti banjir baja yang tak terhentikan. Bahkan Yang Mulia Regent Estate akan kesulitan menghadapi serangan seperti itu. Untuk menyatukan semua prajurit yang lemah ini, untuk membuat mereka bertindak sebagai satu kesatuan, itulah artinya menjadi dewa perang sejati. Karena alasan ini, 7 rumah takut pada Marsekal. Siapa yang menyuruh mereka untuk mengizinkannya mengumpulkan kekuatan seperti itu? Dalam hal ini, menenggelamkan satu dengan angka tidak bisa menjadi deskripsi yang lebih tepat.
Jenderal menyambut Marsal. Keempatnya membungkuk dalam-dalam. Dugu Zantian mengangguk. Bagaimana situasinya? Apakah klan Luo aman? Klan Luo dalam damai. Dugu Feng berbicara dengan berat. Dugu Zantian mengangguk sambil menghela nafas. Baguslah kita tiba tepat waktu. Kami tidak mengecewakan Yang Mulia. Apakah ada orang yang mempersulit mereka? Sebelum kita tiba, sepertinya klan Luo telah mengalami serangan diam-diam. Dugu Feng bergumam. Dugu Zantian mengangkat alis, matanya balas menatapnya. Apa? Lalu bagaimana kabar mereka? Apa kerugian mereka? Bagaimana dengan para penyerang? Ada tahanan? Bagaimana dengan kepala klan Luo? Dugu Zantian melontarkan pertanyaan tanpa henti ke empat orang yang tampak pahit itu. Bagaimana mereka bisa tahu kapan klan Luo membanting pintu di depan wajah mereka? Dugu Feng bersiap untuk pembalasan saat dia melaporkan. Marsekal, kami tidak tahu. Apa? Dugu Zantian memelototinya. Lalu apa yang telah kamu lakukan selama beberapa hari terakhir? Menganggur. Fenger, itu sama sekali tidak sepertimu. Mereka telah ditempatkan di perbatasan selama beberapa dekade untuk mencegah tentara Kuanrong menyerang. Namun, Kaisar memerintahkannya untuk pergi menyelamatkan kota Wingeze. Dia tahu masalah ini sangat penting. Jadi, dalam perjalanannya ke sini, dia mengirim 4 jenderalnya yang paling terpercaya ke depan untuk memberikan bantuan tepat waktu. Hanya untuk menemukan mereka diam selama 3 hari terakhir ini, dan sama sekali tidak tahu apa-apa. Dan ini adalah 4 macan Dugu Zantian. Kamu pasti membiarkan anggur itu sampai ke kepalamu dan menyebabkan keributan. Aku akan menyelesaikan hukumanmu nanti. Dugu Zantian berkobar, hampir ingin melakukannya sekarang jika bukan karena menunda operasi penyelamatannya. Dugu Lin membungkuk dengan bingung. Marsekal, tolong dengarkan kami. Setelah diberitahu seluk-beluk masalah ini, Dugu Zantian menatap tercengang. Ada 4 arai kelas 5 di daerah terpencil ini. Dugu Zantian berkedip dan mulai mengintai ke depan dengan indera jiwanya. Dan benar saja, dia menemukan 4 susunan di sekitar Blackwing Mountain menghalangi pencariannya. Dugu Zantian terkejut. Tidak heran Kaisar menyuruhku untuk datang sendiri. Pasti ada sosok yang perkasa di antara mereka. Sambil menghela nafas, Dugu Zantian menoleh ke 4 orang. Sekarang kamu tidak bisa masuk, aku tidak lagi menyalahkanmu. Marsal, siapa bilang kita tidak bisa? Jika bukan karena kakak menghentikanku, aku pasti sudah meruntuhkan susunan sialan itu sejak lama. Dugu Huo meraung. Dugu Zantian memarahi. Kamu memalukan. Beraninya kau masuk ke rumah orang tanpa perintah yang jelas. Jika Anda berani menyerang ke dalam, saya akan mengambil kepala sialan Anda karena menentang perintah. Marsal, aku hanya melampiaskan. Jangan dianggap serius. Dugu Huo menundukkan kepalanya karena malu. 3 lainnya diam-diam mencibir. Dugu Feng memotong. Marsekal, pelayan klan Luo berkata dia akan membiarkan kami masuk setelah kamu tiba. Dia pasti bermaksud agar Anda secara pribadi masuk ke dalam. Dugu Zantian tertawa terbahak-bahak. Saya datang atas perintah Kaisar untuk melihat klan Luo ini juga. Tapi karena ada sosok perkasa di dalam, aku juga ingin bertemu dengannya. Dia turun dan berjalan menuju Gunung Blackwing. Dengarkan perintah saya. Tentara tidak akan mengganggu orang-orang dan akan mendirikan kemah 10 mil ke tenggara dari sini. Dipahami. Seluruh pasukan meraung, sementara keempatnya bergegas mengikutinya. Dugu Feng pergi ke sebelah Dugu Zantian. Marsekal, pelayan itu sangat berhati-hati. Dia akan mengajukan banyak pertanyaan dan tidak akan bersikap sopan. Tolong jangan marah ketika Anda berurusan dengannya. Kamu pikir emosiku pendek seperti kamu? Dugu Zantian tertawa dan Dugu Huo menggerutu di dalam, kemarahanmu lebih meledak dariku. Dugu Lin menamparkan kipasnya. Kakak ketiga, pelayan itu tidak melakukannya karena hati-hati. Dia ingin melihat Marsal secara langsung. Mengenai alasannya, kami akan segera mengetahuinya segera. Hahaha, Liner adalah yang paling berkepala dingin di antara kalian, dan bisa melihat sesuatu secara berbeda. Dia benar, klan Luo pasti ingin bertemu denganku. Kalau begitu, aku hanya perlu melihat sendiri apa hebatnya klan ini, hahaha. Dugu Zantian berjalan dengan udara mendominasi, segera tiba di Gunung Blackwing. Marsekal Tianyu, Dugu Zantian menyapa kepala klan Luo. Dugu Zantian berteriak. Racun-racun Dragon Array menghilang dan Zuo Fan keluar. Tapi kali ini dia terlihat sangat hormat. Dia membungkuk. Saya pelayan klan Luo, Zuo Fan. Selamat datang, Marsekal Dugu, dan 4 jenderal. Jadi kau pelayan itu. Kudengar kau cukup berhati-hati, bahkan tidak mempercayai tokenku di tangan para jenderalku. Lalu mengapa Anda percaya siapa saya hanya dengan melihat saya? Dugu Zantian menyeringai, jelas mengejek sikap Zuo Fan sebelumnya. Tapi Zuo Fan bertindak bodoh. Marsekal Dugu adalah dewa perang. Siapa yang berani meniru Anda? Bahkan jika seseorang melakukannya, tidak ada yang bisa meniru aura Anda yang biasa setelah banyak kemenangan,
atau niat membunuh yang tebal pada Anda karena membantai banyak orang? Apakah ada pria sejati lainnya, seorang pria tua tapi tetap kuat, di Tianyu? Saya bisa merasakan dan mendengar dari jauh kekuatan yang Anda miliki. Hanya Marshal Dugu yang mampu membuat energiku melonjak di nadiku. Rasa hormat saya kepada Anda seperti banjir, sungai yang tak terbendung, seperti laut yang tidak pernah berakhir, perkasa. Baik, aku mengerti. Dugu Zantian memotong ocehannya. Dia ingin menguji anak itu dan melihat niatnya yang sebenarnya, tetapi kemudian, dia melihat dia terlibat dalam kebodohan ini, pergi sejauh menyembah tanah yang dia injak. Itu sangat memikat, bahkan dia merasa kedinginan dan harus menghentikannya. Jika ini berlangsung lebih lama lagi, dia akan terlempar siang dan malam. Keempatnya tercengang. Zuo Fan kali ini adalah pencium pantat yang menyeluruh, meniup keinginan mereka untuk bertanya dari benak mereka. Dugu Zantian telah melihat banyak anak rusa seperti Zuo Fan, tetapi tidak pernah membuang waktu dengan apapun. Setiap kali mereka berbicara, itu selalu diikuti oleh serangkaian sanjungan yang panjang dan tak berujung. Dugu Zantian menatapnya lama. Kota terpencil ini tampaknya memiliki banyak ahli, bahkan pelayan muda ini. Saya kagum. Lalu, adik laki-laki, apakah mungkin untuk melihat kepala klan Luo? Dia sedang menunggu. Sambil menyeringai, Zuo Fan membungkuk dan Dugu Zantian melangkah maju. Marsekal bisa melihat ini semua diatur oleh sosok perkasa itu. Dia bisa merasakan semakin dekat dan dekat dengannya. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa sosok perkasa itu adalah pelayan muda itu. Keempat jenderal mengikuti dengan cermat, dengan Dugu Huo menjulurkan dagunya dan bergumam di sebelah Zuo Fan. Sekarang apakah kamu percaya pada kami? Tentu saja, saya terlalu buta untuk melihat kehebatanmu. Maafkan saya. Zuo Fan tersenyum. Dugu Lin menatapnya dalam-dalam tetapi menggelengkan kepalanya pada akhirnya. Dia adalah ahli strategi tentara Dugu dan tahu ada yang tidak beres dengan Zuo Fan. Tapi dia tidak berani percaya semua ini diatur oleh anak anjing yang begitu muda. Atau dia akan menjadi Suge Changfeng yang kedua. 199. Silakan, Marshal. Dengan Zuo Fan sebagai pemandu, mereka melewati Poison Dragon Array, mencapai puncak Blackwing Mountain. Alih-alih tempat tinggal klan yang mewah, mereka disambut oleh gerbang barak sederhana. Mereka bahkan bisa mendengar teriakan samar membunuh dari luar. Sambil mengerutkan kening, kelimanya cukup bingung. Apa yang dilakukan klan Luo sekarang? Sambil tersenyum, Zuo Fan memberi isyarat. Hahaha, tolong jangan tersinggung, Marshal. Kami baru saja mengalami serangan berdarah dan masih tegang. Penjaga kami khususnya, berlatih siang dan malam. Akankah God of War bersedia mengatakan beberapa patah kata kepada darah muda kita? Seluruh klan akan sangat berterima kasih. Zuo Fan membungkuk lagi. Dugu Zantian mengangguk pelan. Dia pertama-tama ingin tahu apa yang sedang dimasak oleh klan Luo, dan kedua, untuk mengetahui seberapa dalam mereka menyembunyikan aset mereka. Agar Kaisar memandang mereka begitu tinggi dan menariknya dari perbatasan dalam menyelamatkan klan tak bernama, dia harus melihat sendiri siapa mereka sebenarnya. Mengikuti Zuo Fan melalui gerbang, kelimanya tiba di depan rumah klan Luo. Yang membuat mereka semua kaget adalah tidak ada bangunan di sekitarnya, hanya tenda. Mereka tampak seperti tentara yang siap berperang. Itulah rencana cerdik Zuo Fan. Dia merobohkan semua bangunan untuk tenda untuk membangkitkan simpati Marsekal Dugu dan membuatnya betah. Dengan bagaimana Dugu Zantian menghabiskan bertahun-tahun di medan perang, dia akan lebih betah di tenda daripada di antara 4 dinding. Ini juga merupakan bentuk sanjungan, agar sesuai dengan selera seseorang, terselubung. Benar saja, Dugu Zantian gemetar saat dia mengangguk. Zuo Fan tidak lagi berbicara, malah memasang seringai licik di wajahnya. Mereka segera tiba di area pelatihan klan Luo, di mana Kapten Pang sedang berlatih dengan pengawalnya. Sebagian besar dari mereka masih anak-anak, tetapi setiap serangan mereka dipenuhi dengan semangat dan mata mereka menyala dengan kekuatan. Mereka terlihat sangat mirip dengan veteran setelah beberapa dekade perang. Bahkan Dugu Zantian tidak bisa tetap tidak berperasaan melihat pemandangan seperti itu. Apa yang mungkin dilihat oleh anak-anak berusia 10 tahun itu untuk mengeraskan pandangan mereka? Sebagai seorang komandan yang berpengalaman, dengan perang puluhan tahun di belakangnya, dia tahu bagaimana mengubah sekelompok rekrutan baru menjadi pejuang yang berani. Tapi tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berharap melihat ini di klan terpencil. Dunia dipenuhi dengan keajaiban. Dia sekarang terbakar untuk mengetahui siapa sosok hebat di belakang klan Luo ini. Tanpa sepengetahuannya, semangat membara di mata para pemuda ini adalah berkat right art yang mereka latih. Adapun anak-anak yang jiwanya dihancurkan, mereka terbaring mati, dengan tulang remuk dan tubuh dianiaya. Apa yang dia lihat adalah mereka yang kembali dari ambang kematian, berdiri di puncak. Bagaimana mungkin mereka tidak gentar? Marshal, klan tingkat ketiga kami baru saja mengalami bencana dan hanya sedikit yang masih hidup yang berlatih sekarang. Anda pasti berpikir itu pemandangan yang menyedihkan.
Zuo Fan menghela nafas dalam kerendahan hati yang pura-pura. Dugu Zantian melipat tangannya. Tidak, hampir tidak. Anak-anak mungkin belum berkultivasi, tetapi mata mereka adalah mata para elit. Jika ini hanya Anda yang selamat, maka unit penjaga utama Anda yang jatuh pastilah monster. Bagaimana mungkin penjaga yang begitu perkasa perlu diselamatkan? Zuo Fan berkedip dan tersenyum. Marsekal ini pragmatis. Saya mengerti sekarang mengapa dia diakui sebagai dewa perang. Dia adalah pria yang lurus dan adil. Zuo Fan mengangguk diam-diam, setelah memahami lebih banyak tentang sifat Marsekal. Kalau begitu Marsal, silakan tunjukkan beberapa tip. Tidak dibutuhkan. Saya tidak akan berani menunjukkan keterampilan saya yang sedikit di depan Anda. Dugu Zantian tertawa. Pengurus Zuo, saya hanya ingin bertemu dengan kepala klan Anda. Pria seperti itu telah menetapkan 4 susunan kelas 5, dan masih melatih prajurit muda seperti itu. Aku benar-benar ingin bertemu dengannya. 4 orang di belakangnya terkejut. Marsal adalah dewa perang, dengan banyak sosok yang ingin bertemu dengannya. Tapi sekarang, itu adalah sebaliknya. Dialah yang ingin melihat orang lain. Siapa yang membimbing klan Luo? Bagaimana mungkin pelatihan beberapa penjaga saja bisa menggerakkan dewa perang Tian Yu yang agung? Keempatnya menghela nafas ketika mereka berbalik untuk melihat para penjaga lagi. Beberapa anak kecil ini memang jauh lebih kuat dari elit mereka sendiri, tidak heran. Mata Zuo Fan berkilat dan menyeringai. Karena Marsal sangat bersemangat, silakan ikut denganku. Kepala klan kami juga sedang menunggu. Zuo Fan memasuki tenda terbesar saat yang lain bergegas mengejarnya. Bagaimana mereka bisa tahu semua ini adalah Zuo Fan yang memimpin mereka? Seni perang sangat penting bagi negara. Ini adalah masalah hidup dan mati, jalan menuju keselamatan atau kehancuran. Oleh karena itu, ini adalah subjek penyelidikan yang tidak dapat diabaikan. Seni perang, kemudian, diatur oleh 5 faktor konstan, yang harus diperhitungkan dalam pertimbangan seseorang ketika berusaha menentukan kondisi yang diperoleh di lapangan. Ini adalah hukum moral, surga, bumi. Sebuah suara yang cerah membaca. Langkah Dugu Zantian tersendat. Itu seni perang. Siapa yang membaca? Aku hampir lupa. Tuan muda telah berlatih selama 20 jam. Dia butuh istirahat. Zuo Fan menamparkan dahinya dan bergegas ke arah lain. Namun, dia tidak peduli dengan orang lain yang mengikutinya. Kelompok Dugu Zantian mengikuti keduanya. Mereka tiba di halaman kecil di mana seorang pemuda memegang mangkuk di kepalanya dan dalam posisi kuda-kuda. Lutut dan tangannya juga memegang mangkuk, tetapi permukaan air tidak terganggu. Apa yang diletakkan di bawah pantatnya adalah belati yang bersinar. Jika kakinya mengendur bahkan untuk sedetik, dia akan merobek dirinya sendiri. Meskipun bahaya, dia masih membaca Art of War. Dugu Zantian bingung. Pengurus Zuo, dia. Hahaha, tuan muda klan Luo, Luo Yunhai. Zuo Fan terkekeh. Dari muda hingga tua, semua klan Luo mengagumi Marsekal Dugu. Kita semua menganut doktrin militer. Terutama tuan muda, yang berlatih sambil belajar, berharap suatu hari akan melayani di bawah Marsekal. Dugu Zantian berkedip, mengapa kepala klan-klan Luo ini dengan prajuritnya yang mengesankan ingin berada di bawahku? Segala sesuatu tentang klan ini misterius. Apa yang mereka kejar? Zuo Fan bertanya sambil tersenyum. Marsekal, maukah Anda menerima tuan muda kami? Tentu saja, jika pemuda itu ingin mengabdi pada bangsanya, untuk memasuki medan perang. Sempurna, teriakan Zuo Fan memotongnya. Dia kemudian menarik Luo Yunhai ke atas. Yunhai, jangan hanya berdiri di sana, Marsal Dugu ingin membawamu masuk. Pergi dan tuangkan teh untuknya. Segera, Luo Yunhai berlari seperti angin, seperti burung yang keluar dari sangkarnya. Akhirnya keluar dari posisi sialan itu. Aku hampir tidak bisa menerimanya. Dugu Zantian merasa pusing. Tunggu, kamu akan membuatku menerimanya di sini. Pramugari Zuo, itu. Marsekal Dugu tidak perlu mengatakan apa-apa. Kepala klan saya akan sangat senang mengetahui Anda menunjukkan perhatian seperti itu kepada tuan muda. Dia akan bersyukur sepanjang hidupnya. Anda mungkin tidak mengetahuinya, tapi ini adalah mimpi berharga kepala klan kami. Zuo Fan memegang tangan besar Dugu Zantian, dengan air mata berlinang. Dugu Zantian ingin menolak, tetapi sekarang dia tidak tega melakukannya. Bukankah itu hanya seorang prajurit? Dia juga tidak setengah buruk. Mungkin dia akan mendapatkan beberapa manfaat di masa depan. Itu hanya membutuhkan satu rekrutan tambahan. Sambil menghela nafas, dia mengangguk pada akhirnya. Kemudian terdengar pekikan. Marsal Dugu, ini benar-benar kamu. Luo Yunchang muncul yang tahu kapan dan gemetar karena kegembiraan. Wajah Zuo Fan berkedut. Kurangi bualan itu. Pelayan Zuo, dia. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Dia adalah nona muda kita, Luo Yunchang. Zuo Fan membawanya ke hadapan Dugu Zantian dan menjelaskan apa yang terjadi. Mata Luo Yunchang berbinar,
melompat kegirangan, benar-benar keluar dari karakternya yang sederhana dan berbudi luhur. Mulut Zuo Fan berkedut saat dia berbisik. Baiklah, itu cukup, jangan mendorongnya. Luo Yunchang memerintah dalam kegembiraannya lalu meminta maaf kepada Dugu Zantian, yang tampaknya tidak keberatan. Tetapi keempat jenderal itu sangat dekat dengan Luo Yunchang. Terutama saudara ketiga, yang matanya praktis terbakar. Zuo Fan tertawa di dalam. Ya, dia tidak kurang dari Diao Chan. Dan Luo Yunchang juga cantik yang langka. Zuo Fan menoleh ke Dugu Zantian. Marsekal Dugu, menerima tuan muda adalah kegembiraan terbesar yang pernah menghiasi klan Luo. Mengapa tidak membuatnya lebih baik dengan menjadi kerabat? Kerabat. Tertegun oleh kata-kata itu, keempat jenderal itu memandang Luo Yunchang dengan tersipu. Dugu Zantian menggosok janggutnya dan menatapnya dengan penuh harap. Saya tidak tahu apakah kepala klan akan setuju. Jangan khawatir, ayah pasti akan setuju. Itu adalah keinginannya yang berharga. Luo Yunchang bergegas membalas. Dugu Zantian melihat anak baptisnya malu-malu tapi hampir tidak menolak. Dugu Huo lebih buruk, seperti gunung berapi yang siap meledak. Dugu Zantian ingat bagaimana anak baptisnya telah berjuang di sisinya selama beberapa dekade dan berpikir sudah waktunya bagi mereka untuk memulai sebuah keluarga. Jadi dia mengangguk. Karena kepala klan setuju, maka aku dengan senang hati melakukannya. Keempat jenderal itu mengepalkan tinjunya, begitu bersemangat hingga mereka gemetar. Tapi siapa yang menikahi nona muda ini? Mata Zuo Fan bersinar dan menunjukkan senyum licik. Luo Yunhai sekarang datang dengan teh dan melihat Zuo Fan mengangguk. Dia berlutut saat dia menawarkan cangkir teh ke Dugu Zantian. Pikiran Dugu Zantian dipenuhi dengan kegembiraan pernikahan, mengambil cangkir secara sepintas. Tetapi pada saat itu, suara Luo Yunhai menghantam telinga mereka. Luo Yunhai menyapa ayah baptis. Dugu Zantian terhuyung-huyung, saat dia meludahkan teh yang baru saja dia minum. 200. Kakakmu baru saja memanggilku apa? Mata tua Dugu Zantian melotot dan menunjuk jari gemetar ke arah Luo Yunhai dengan wajah terkejut. Keempat jenderal itu juga tercengang. Marshal hanya setuju untuk membawanya sebagai tentara. Bagaimana itu melompat menjadi anak baptis? Luo Yunhai memiliki wajah ramah saat dia menangkupkan tangannya dengan hormat. Apakah salah jika aku memanggilmu ayah baptis? Ya, Marsekal, bukankah kamu sendiri yang mengatakan bahwa kamu ingin menjadi kerabat? Grand Marshal Dugu akan kembali pada kata-katanya atas masalah sepele seperti itu. Zuo Fan diam-diam mencibir. Mata Dugu Zantian kosong. Butuh beberapa saat untuk mengatasi keterkejutannya dan berbalik dari Luo Yunchang ke Luo Yunhai. Benar, pengurus Zuo hanya berbicara tentang menjadi kerabat, tidak membawa untuk menguraikan tipenya. Bagi Luo Yunhai untuk memanggilnya ayah baptis, juga merupakan tipe kerabat. Tapi karena hanya Luo Yunchang yang ada di sana pada saat itu, mereka percaya itu hanya bisa melalui pernikahan. Dan hal berikutnya yang mereka perhatikan adalah Luo Yunhai sedang berlutut di sana, dan menawarkan cangkir teh. Bukankah tindakannya jelas dilakukan untuk upacara ayah baptis? Bagaimana aku bisa begitu ceroboh? Dugu Zantian mengistirahatkan dahinya, dan berkata kepada Zuo Fan dengan getir. Pengurus Zuo, lalu apa yang Anda maksud dengan kerabat, sebenarnya? Ya, apakah Marshal mungkin berpikir sebaliknya? Kupikir, melihat Luo Yunchang, lalu pada keempat anak baptisnya, Dugu Zantian menghela nafas pasrah. Sama. Wajah keempat jenderal itu hancur dengan kata-kata terakhirnya. Zuo Fan bertepuk tangan dengan gembira. Hahaha, luar biasa. Kalau begitu tuan muda, cepat dan bersujud 3 kali kepada ayah baptismu. Ya, Luo Yunhai berteriak, lebih dari bersemangat dalam penghormatannya. Dugu Zantian menghela nafas pahit dengan menggelengkan kepalanya. Dia ingin memberi anak baptisnya seorang menantu perempuan, hanya untuk akhirnya memberi mereka adik laki-laki. Dia tidak punya pilihan lain, karena dia sudah menerimanya. Jika dia mengubah fakta sekarang dan mengatakan dia menginginkan gadis itu, bukankah itu sama dengan merampok wanita orang biasa? Dia adalah Dugu Zantian, yang memiliki reputasi militer yang luar biasa, seorang pria yang mengejar kejujuran dan keberanian serta menjaga hukum yang ketat di jajarannya. Apakah dia akan membuang semuanya begitu saja? Biarlah. Dengan bakatnya dan pasukan elit klan Luo, dalam 2 tahun pelatihan di bawahku, dia harus muncul sebagai harimau lain, bukan? Dugu Zantian melihat sisi baiknya. Wajahnya kemudian berubah serius ketika dia menatap Luo Yunhai. Yunhai, hari ini, kamu menganggapku sebagai ayah baptismu, jadi kamu harus mengikuti aturan rumah Dugu. Saya seorang pria yang memisahkan masalah pribadi dan publik. Sekarang Anda berada di tentara Dugu dan jika saya masih berbaju zirah, Anda harus memanggil saya sebagai Marshal. Tidak mematuhi aturan militer dan saya akan menghukum Anda sesuai dengan darurat militer, tidak ada pengecualian. Keempat saudaramu bisa membuktikan itu. Ya, ayah baptis. Marshal. Luo Yunhai menangkupkan tangannya dengan gembira.
Dugu Zantian mengangguk senang, anak pintar. Selain itu, karena kamu sekarang adalah anak baptisku, kamu tidak boleh mempermalukan namaku. Atau kepalamu akan jatuh. Ya, Marsal. Luo Yunhai menyeringai dan berteriak. Zuo Fan tersenyum dan menangkupkan tangannya. Selamat, Marsekal, karena mendapatkan putra baptis yang cerdas. Saya yakin tuan muda kami tidak akan mengecewakan Anda. Dia kemudian menoleh ke empat jenderal, senyumnya selalu hadir. Selamat, jenderal, Anda sekarang memiliki saudara yang luar biasa. Tuan muda akan berhutang budi padamu untuk menjaganya, hahaha. Beralih dari Luo Yunchang yang berseri-seri, peri di dunia fana ini, ke Zuo Fan yang menyeringai, keempatnya tampak pahit dan tertekan. Cukup mengoceh. Kami memiliki cukup banyak saudara, bahkan jutaan. Kami tidak membutuhkan lebih banyak, yang kami inginkan hanyalah saudara ipar. Dugu Huo merasa lebih buruk, merasakan kekecewaan sedemikian rupa sehingga matanya berkaca-kaca. Klan Luo yang malang. Anda menyalakan keinginan kami tanpa kami sadari dan Anda memberi kami adik laki-laki sebagai gantinya. Aku merasa seperti menangis. Saya sudah berada di medan pertempuran selama beberapa dekade dan sekarang saya tidak ingin kembali. Mengetahui persis apa yang mereka keluhkan dalam pikiran mereka, Zuo Fan mengacungkan jempol pada Luo Yunchang saat dia tertawa di dalam. Siapa yang tahu nona muda itu tahu cara menggunakan pesonanya. Dia membuat mereka berempat terpikat tanpa banyak perhatian. Luo Yunchang menjulurkan kepalanya dengan bangga sebagai wanita dan membalas senyum menawan Zuo Fan. Ini hanya berhasil memicu ratapan di hati keempat pria itu. Pengurus Zuo, sekarang aku memiliki Yunhai sebagai anak baptis, tidakkah menurutmu sudah waktunya aku melihat kepala klanmu? Dugu Zantian bertanya. Dengan gemetar, Zuo Fan menghela nafas. Memang, aku percaya kepala klan berharap dia bisa bertemu Marsal untuk waktu yang lama. Luo Yunhai dan Luo Yunchang menunjukkan wajah cemberut. Kelompok Dugu Zantian terkejut, mengikuti mereka dalam diam. Tidak sampai 15 menit kemudian, mereka sampai di sebuah tenda besar. Zuo Fan mengizinkan mereka masuk terlebih dahulu. Apa yang mereka lihat membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Di atas meja di tengah tenda besar berdiri sebuah tablet roh yang kesepian. Itu sebenarnya tertulis dengan nama kepala klan Luo. Kepala klan, Marsekal Dugu Anda yang paling terhormat telah datang menemui Anda. Kamu pasti sangat bahagia. Lutut Zuo Fan menyentuh tanah, meratap ke langit yang tinggi. Luo Yunhai dan Luo Yunchang meneteskan air mata di pipi mereka. Tidak seperti Zuo Fan, tindakan mereka bukanlah tindakan, tetapi rasa sakit yang tulus. Kehilangan ayah mereka terjadi 2 tahun lalu dan ini sangat nyata. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakan kesedihan ketika menatap tablet roh? Kelompok Dugu Zantian tercengang. Mereka tidak akan pernah mengira pertempuran Wingeze City barusan begitu dahsyat sehingga merampas kepala klan mereka. Mereka datang terlambat. Sambil menggelengkan kepalanya, Dugu Zantian dan para jenderal merasakan sakit mereka, memberi penghormatan juga dengan membakar dupa. Hati mereka suram memikirkan kepala klan meninggal beberapa hari yang lalu. Pengurus Zuo, jika Anda tidak keberatan saya bertanya, apakah 4 arai kelas 5 di luar karena kepala klan? Dugu Zantian bertanya setelah menunjukkan rasa hormatnya. Zuo Fan berdiri dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Memang begitu, kepala klan hanyalah seorang kultivator tempering tulang, tetapi itu tidak menghentikannya untuk membaca langit berbintang dan tata letak tanah, memahami susunan dan alkimia. Arai itu secara pribadi ditempatkan oleh kepala klan. Kepala klan adalah pria yang benar-benar luar biasa. Saya mengerti mengapa Yang Mulia mengirim saya untuk menyelamatkan Anda. Dugu Zantian menghela nafas. Mengenai seluk-beluk arai kelas 5, bahkan seorang ahli Radiant State tidak dapat mengklaim untuk memahaminya sepenuhnya. Tetapi sebagai kultivator tempering tulang belaka, kepala klan Luo dapat mengatur 4 susunan kelas 5. Dia harus menjadi jenius milenium. Sayang sekali dia hanya berada di tahap tempering tulang dan terlalu lemah untuk mengendalikan susunan sepenuhnya dan mengusir penjajah yang lebih kuat. Dugu Zantian bahkan bisa membayangkan saat-saat terakhir kepala klan. Dia menghela nafas. Sayang sekali. Kalau saja dia masih hidup, saya akan memintanya untuk bergabung dengan tentara saya sebagai jenderal. Dia akan sangat membantu pasukanku dalam melawan Quan Rong. Alis Zuo Fan berkedip dan mendecakkan lidahnya ke dalam. Syukurlah aku tidak cukup bodoh untuk mengatakan bahwa aku yang mengaturnya, atau mereka akan menyeretku ke perbatasan. Itu akan sangat menakutkan. Dan siapa kotoran yang berani menyerang klan Luo, membuatmu sangat menderita, dan bahkan membunuh kepala klan. Niat membunuh Dugu Zantian melonjak. Dia hanya dikirim ke sini oleh Kaisar untuk melindungi klan Luo. Adapun musuh, dia tidak tahu siapa itu. Zuo Fan mencibir dalam hati, sempurna, dan terisak. Marsal tidak tahu betapa kejam dan menakutkannya mereka. Kami memiliki 100.000 orang di Gunung Blackwing, sekarang berkurang menjadi kurang dari 10.000. Saudara-saudara yang sedih melompat ketakutan, menatap Zuo Fan dengan ngeri. Saudara-saudara berpikir untuk diri mereka sendiri.
Kapan pernah ada 100.000 orang di gunung ini? Lebih baik lagi, kami tidak bisa memberi mereka makan meskipun ada. Dugu Zantian sangat marah, hajingan seperti itu yang membantai rakyat jelata tinggal di negaraku. Sekarang setelah saya kembali ke pengadilan, saya akan memastikan untuk mencabut kejahatan ini dari negara kita dan membawanya ke perdamaian. Tolong ayah, Marsal, bawa keadilan ke klan Luo. Luo Yunhai membungkuk. Luo Yunchang bergegas melakukan hal yang sama. Tolong Marsal, beri kami keadilan. Tenanglah, aku tidak mentolerir pembantaian seperti itu. Saya akan membuat mereka merasakan tinju keadilan untuk Anda. Dugu Zantian menjentikkan lengan bajunya dan meraung. Dugu Feng meraih lengan Luo Yunhai dan Luo Yunchang dan membantu mereka berdiri. Tapi matanya tidak pernah meninggalkan Luo Yunchang. Hahaha, bahkan jika Yunhai bukan saudaraku, 4 macan tidak akan pernah membiarkan penjahat seperti itu hidup. 3 lainnya menggertakkan gigi karena frustrasi. Itu kakak tertua untukmu. Cepat bertindak. Kenapa kami tidak memikirkannya? Tapi ada banyak kesempatan untuk mengejarnya, karena sekarang Luo Yunhai adalah adik laki-laki kita. Mereka kemudian mulai berkerumun di sekelilingnya dan mengulurkan cengkeraman mereka, membenarkannya dengan simpati. Sementara mata mereka menatap Dugu Feng seolah berkata, lepaskan gadis itu. Giliranku. Tapi kemudian Zuo Fan melewatinya dan meraih tangan Dugu Feng serta ketiga cengkeramannya dengan penuh semangat. Kami tidak bisa cukup berterima kasih kepada 4 jenderal itu. Hahaha, itu hanya pantas. Mengambil tangan mereka kembali dengan kesal, keempatnya masih tersenyum, tetapi hati mereka jengkel. Kami ingin mengatasi perasaan rindu muda yang Anda dapatkan di sana, jadi mengapa seorang pramugari busuk ikut campur dalam bisnis kami? Sangat menyenangkan. Menonton mereka dengan mata dingin, Dugu Zantian sedang merenung. Sebagai ayah baptis mereka, saya memiliki keputusan akhir tidak hanya dalam kedamaian di Tianyu, tetapi juga wanita mana yang cocok untuk mereka. Pengurus Zuo, siapa mereka, dari mana mereka berasal? Aku akan segera mengirim pasukanku untuk meratakan mereka semua. Dugu Zantian berteriak dengan kekuatan agung. Zuo Fan menangkupkan tangannya. Marsekal Dugu adalah dewa perang sejati, dalam kekuatan dan sopan santun. Saya akan jujur dengan Anda. Salah satu iblis itu adalah lembah neraka. Saya yakin bahwa pasukan Marsal dapat mencabut mereka semua, meruntuhkan sarang mereka ke tanah, memulihkan perdamaian. Tunggu, katakan lagi. Dugu Zantian tergagap, kulit kepalanya mati rasa saat keringat dingin menetes. Zuo Fan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berbicara dengan jelas. Itu lembah neraka. Mengapa? Mungkinkah itu sulit, Marsal? Wajah Dugu Zantian berkedut. Sulit, katanya. Itu bahkan tidak bisa mulai menggambarkannya. Sejak kapan begitu mudah untuk bertindak melawan 7 rumah? Dia berasal dari 4 pilar, tetapi dia tidak bisa hanya berdiri dan berbaris di 7 rumah. Itu akan memulai perang saudara. Dugu Zantian memegang dahinya dan menghela nafas. Aku terlalu terbawa dengan membual. Siapa yang mengira alasan mengapa Kaisar mengirimnya adalah untuk mengusir 7 rumah? Itu wajar, karena hanya 4 pilar yang bisa memerintah 7 rumah Tianyu. Mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa, Yang Mulia? Sekarang saya tidak bisa menarik kembali kata-kata saya setelah membual tentang itu. Menemukan tatapan penuh harapan dari Zuo Fan, Luo Yunhai, dan Luo Yunchang, untuk pertama kalinya, Dugu Zantian memerah karena malu, mencoba mencari di tempat lain.